Menarik. Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa dia? Ratusan mil jauhnya dari Ye Chen, ada sekelompok kecil orang, masing-masing dari mereka mengenakan jimat giok emas di leher mereka. Dengan jimat giok, mereka tampaknya tidak dapat merasakan gravitasi bintang Tuhan. Wanita dengan kepang yang tak terhitung jumlahnya, dia lebih tinggi dari kebanyakan orang yang hadir, tingginya sekitar 2 meter, tetapi dia tidak tampak kekar dan tebal, tingginya yang 2 meter membuat sosoknya mencapai batas, dengan dada dan pinggang yang tinggi dengan anggota tubuh yang ramping, paha yang bulat dan kuat, serta bokong yang lurus. Dia adalah dusa ular cantik ke-48 dalam daftar Raja Surga. Dan sekelompok kecil orang ini semuanya monster dalam daftar Raja Surga, tentu saja, mereka hanya terbatas pada Vermilion Bird Starfield, bagaimanapun juga, ini adalah God Star dari Vermilion Bird Starfield. Entahlah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Membawa kapak raksasa, pemuda berjanggut itu menggelengkan kepalanya. Tuan Jinghong juga ada di antara sekelompok kecil orang ini, dia menduduki peringkat 94 dalam daftar Raja Surga, matanya tertuju pada Ye Chen dan Lan Xian'er, dia sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Orang ini sebenarnya dengan mudah menghancurkan Hunter King. Dia bukan karakter yang sederhana. Raja Pemburu adalah orang gila di planet Orion. Dia senang memburu mangsa. Berbicara secara logis, dengan penglihatannya yang seperti pemburu, dia seharusnya tidak bisa melihat kekuatan mangsanya. Benar-benar aneh. Tidak, alasan mengapa Raja Pemburu lulus adalah karena dia dibujuk untuk pergi ke sana. Seseorang diam-diam membuat ilusi. Pada saat itu, aku merasakan nafas ilusi, tetapi ilusi pihak lain seharusnya jauh di atas milikku. Aku tidak dapat mendeteksi siapa itu. Orang yang melepaskan ilusi, tetapi jika Anda memikirkannya sebaliknya, Anda akan mengerti bahwa hanya ada satu orang di generasi muda Suzaku Starfield yang melampaui saya dalam ilusi. Di Star of God, Crouching Tiger, Hidden Dragon, selain monster di daftar raja, ada juga beberapa orang yang sangat kuat, misalnya orang yang akhirnya sampai pada kesimpulan adalah orang yang luar biasa. Dia adalah anggota peringkat kedua dari generasi muda Suzaku Starfield Hisoka, Raja Ilusi dan ahli manipulasi panca indera. Kalau begitu ayo pergi. Orang-orang di sebelah Hisoka hendak melihat ke antara sekelompok kecil orang. Jangan melakukan hal bodoh, ilusinya telah mencapai keadaan datang dari hati, saat kamu melihatnya, ilusinya akan mengikuti pandanganmu kembali, mungkin itu akan membuatmu melakukan hal yang sama seperti Raja Pemburu. Hisoka mengingatkan mereka, aku hampir lupa, ini sangat berbahaya. Kamu ilusionis terlalu mesum. Aku lebih suka dikalahkan dengan sederhana dan rapi daripada bertemu denganmu. Beberapa orang diam-diam takut. Hisoka tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri pengejaran ilusionis adalah untuk mengganti kebenaran dengan gambaran palsu, dan menggunakan keinginannya sendiri untuk mengubah semua yang dia bisa rasakan, atau bahkan semua yang tidak bisa dia rasakan. Ini adalah kegembiraan para ilusionis. Sayangnya, memilih ilusi ada terlalu sedikit orang di rute divisi, dan roh jahat adalah target yang baik. Hei, Ji Cheng Yue, bukankah kamu sedikit membosankan? Pria itu bukan karakter yang bisa kamu mainkan. Sebuah lengan ramping dan proporsional melingkari bahu pemuda jahat dan cantik itu, dan pemilik lengannya sangat tampan, hanya sedikit sinis, sepertinya dia tidak menaruh apapun pada sensei, jenis yang ceria, matanya selalu menyipit. Kesenangan dari ilusi adalah melakukan apapun yang kamu mau, kamu tidak akan mengerti. Xiaomei muda tidak terbiasa digendong di pundaknya, jadi dia mengambil langkah ke kanan. Jangan terlalu dingin, Tuan Muda Ye. Orang yang baru saja menyerang kita adalah Raja Pemburu Bintang Orion, kata Lan Xian'er kepada Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak, bukan dia yang menyerang kita. Bukan dia, siapa itu? Lan Xian'er bingung. Tidak baik bagimu untuk mengetahuinya. Ilusi datang dari hati, begitu diperhatikan, akan ada reaksi, lebih baik Lan Xian'er tidak tahu, tapi saya harap pihak lain akan berhenti di sini, untuk bagian depan, perlakukan saja sebagai godaan pihak lain. Semakin banyak orang yang tersingkir, dari sekitar 40.000 menjadi kurang dari 15.000 setelah 3 jam, Ye Chen dan Lan Xian'er masing-masing mendapatkan jimat batu giok. Luar biasa, jimat percobaan dapat menangkal semua gravitasi. Lan Xian'er menatap jimat batu giok di lehernya dan berseru. Kekuatan jiwa, niat pedang, energi sejati, semua metode telah diuji, Ye Chen tidak menemukan tempat khusus dalam jimat percobaan, tampaknya hanya jimat giok biasa. Apakah ini kekuatan perkasa dari dewa sejati? Sukses nak, akhirnya aku berhasil. Tidak jauh dari sana, bintang patah Wang Yuanxing menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagi para jenius yang kuat itu,
pentingnya berpartisipasi dalam lapangan ujian dewa adalah menonjol dan akhirnya melewati lapangan ujian dewa, tetapi bagi Yuan King dan kebanyakan orang, menjadi bisa melihat tempat pembuktian Tuhan sudah sangat memuaskan. Sebagai seorang jenius, jika dia belum pernah melihat tempat pembuktian Tuhan atau perbuatan besar dari Tuhan yang benar dalam hidup ini, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Tuan Muda Chang Yue dan Tuan Muda Burung Api juga sukses di bintang burung api. Meskipun Tuan Muda Chang Yue bahkan tidak bisa menahan Leng Fei Hua, pendekar pedang Wusheng, Leng Fei Fei yang terlalu kuat, bukannya Tuan Muda Chang Yue lemah, dan setelah 8 bulan pelatihan, kekuatan Tuan Muda Chang Yue adalah jelas lebih kuat dari penantangnya. Leng Fei Fan jauh lebih kuat saat itu, tidak mengherankan jika dia bisa bertahan selama 3 jam. Tuan Huo Niao mampu bertahan selama 3 jam, terutama karena tingkat kultivasinya telah naik dari puncak kehidupan dan kematian tingkat ketiga ke tingkat keempat hidup dan mati. Meski begitu, dia sangat menderita dan seluruh tubuhnya hampir basah oleh keringat. Tidak banyak energi nyata yang tersisa. Jika butuh setengah jam lagi, dia pasti akan tersingkir. Lagi pula, resistensi terhadap gravitasi tidak ada hubungannya dengan kekuatan serangan. Dari dua orang ini, satu tiba lebih awal dari Ye Chen dan Lan Xian'er, dan satu tiba lebih lambat dari keduanya. Adapun Lan Xian'er, selain merasa tidak nyaman pada awalnya, sisanya relatif mudah. Lagi pula, dia masih berada di tingkat keempat alam hidup dan mati. Jika dia tidak tidur nyenyak selama 5 tahun, dia pasti akan lebih kuat. Termasuk Ye Chen, total 6 orang dari Firebird Star lulus uji coba pendahuluan dan mendapatkan jimat uji coba. Bagaimana perasaanmu? Menyerah mempelajari jimat percobaan, Ye Chen bertanya pada Lan Xian'er. Aku merasa seolah-olah tubuhku telah terbangun, dan aku memiliki perasaan yang hangat, kata Lan Xian'er perlahan. Ini bagus seperti ini. Setelah tidur selama 5 tahun, saya menerima pelatihan saya segera setelah saya bangun. Kekuatan saya meningkat pesat. Rasanya sedikit tidak nyata. Gravitasi bintang dewa sepenuhnya menghilangkan perasaan tidak nyata ini. Ye Chen sangat jelas tentang kondisi mental Lan Xian'er. Sepertinya begitu. Lan Xian'er mengangguk. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu, dan bayangan kuning besar tiba-tiba muncul di langit yang gelap gulita di kejauhan. Bayangan emas ini jauh lebih besar dari bintang dewa, dan sepertinya bergerak perlahan, tetapi dalam sebenarnya itu bergerak cepat. Waktu yang membosankan akhirnya berakhir. Ratusan meter ke utara dari sekelompok kecil orang itu, seorang pemuda berbaju hitam sedang berbaring telentang di tanah. Jimat percobaannya tidak dikenakan di tubuhnya, tetapi ditempatkan 1 meter jauhnya. Dengan kata lain, pihak lain sedang menerima bintang dewa dalam kasus gravitasi, berbaring di tanah dan beristirahat. Daya tahan ini cukup untuk menggambarkannya sebagai mengejutkan. Perlahan bangkit, mengambil jimat percobaan, senyuman muncul di sudut mulut pemuda itu. Itu kapal Tuhan. Seseorang berseru. Ye Chen Lanxian melihat ke atas, bayangan emas di langit yang gelap adalah kapal perang emas besar yang sebanding dengan bintang-bintang, warnanya sama dengan bintang dewa. Yang mengejutkan adalah layar kapal perang emas itu tidak terbuat dari kain, itu sebenarnya berbentuk padat mirip dengan pengecoran emas. Ledakan. Segera, kapal dewa terhubung ke bintang dewa. Dibandingkan dengan kapal dewa, bintang dewa itu seperti dermaga kecil, 1/10 lebih kecil dari sisi lainnya. Sebuah tangga besar menjulur ke bintang dewa. Guru pergi. Semua orang mengikuti tangga dan menaiki kapal dewa satu demi satu. Ayo naik juga. Ye Chen berjalan di depan, dan Lan Xian'er mengikuti. Aku sangat merindukanmu. Aku lupa apa yang terjadi terakhir kali di Goddess Proving Ground. Pemuda berbaju hitam berjalan sendirian di ujung. Setelah semua orang naik, tangga disingkirkan, dan kapal Tuhan berbalik dan menuju ke tempat asalnya. Kecepatan menjadi semakin cepat, dan menjadi semakin menakutkan. Ketika mencapai bagian belakang, itu hampir melampaui ruang dan waktu, dan berjalan di tepi ruang dan waktu. Pada saat yang sama, para jenius dari Qinglong Starfield, White Tiger Starfield, dan Xuanwu Starfield, yang telah lulus uji gravitasi, semuanya menaiki kapal dewa dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Di antara 4 domain bintang kehidupan utama adalah tempat yang tidak diketahui, dan itu juga merupakan area terlarang. Kekuatan super dari alam kehidupan dan kematian surga ke-9 mungkin dapat bertahan sedikit di pinggiran, tetapi begitu mereka terlalu dekat lingkaran tengah atau inti, mereka akan menghilang sama sekali. Diperkirakan bahwa mereka harus terjebak dalam turbulensi ruang dan waktu, dan mereka tidak akan pernah keluar. Dan kekuatan perkasa dari dewa sejati hanya dapat dilihat di antara domain kehidupan bintang 4. Saya tidak tahu sudah berapa lama, kapal dewa merapat, tangga diturunkan, dan berdiri di kapal dewa, semua orang tidak bisa melihat apa-apa,
Ketika mereka turun dari tangga dan menginjak tanah yang kokoh, semua orang tidak bisa melihat, membantu tetapi terkesiap takjub. Ini adalah benua besar, benua ini tandus, dan di tengah benua, ada gerbang emas raksasa dengan ketinggian yang tidak diketahui, di atasnya tertulis 3 kata Proving Ground. Apakah ini tempat pembuktian dewa? Hanya dengan melihatnya, aku merasa bahwa itu tidak dapat dibangun oleh tenaga manusia. Ini adalah kekuatan besar dari dewa sejati. Hanya dewa sejati yang dapat membangun gerbang emas yang begitu mengejutkan. Seseorang bergumam, berderit, pintu emas raksasa terbuka, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar, menyelimuti semua orang di dalam. Saat berikutnya, semua orang hanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan mereka tidak tahu apa-apa. Di 3 arah lainnya, ada juga 3 benua dan 3 gerbang raksasa emas para jenius dari Qinglong Starfield, White Tiger Starfield, dan Xuanwu Starfield diselimuti cahaya keemasan dan dikirim ke gerbang raksasa emas. Tempat Ye Chen muncul adalah hutan yang penuh kabut, dan tidak ada orang di sekitarnya. Sepertinya cahaya keemasan sengaja memisahkan mereka dan membiarkan mereka bertindak sendiri-sendiri. Bersenandung. Tiba-tiba, jimat percobaan di dada Ye Chen memancarkan cahaya. Segera, tirai cahaya berukuran beberapa meter muncul di depan Ye Chen. Posisinya adalah titik emas pertama. Haruskah saya pergi ke titik emas berikutnya? Tirai tipis menghilang, Ye Chen melangkah dan berjalan menuju kabut tebal. Di dalam hutan yang penuh kabut, terjadi banyak krisis, dan ada teriakan yang menembus kesunyian dari waktu ke waktu, silih berganti. Engah-engah-engah. Begitu bintang patah Wang Yuanxing memasuki kabut, dia diserang oleh gelombang demi gelombang panah. Kabut di tempat pembuktian dewa bukanlah kabut biasa. Ia memiliki kemampuan yang kuat untuk mengisolasi kekuatan jiwa. Untuk mendeteksi bahaya, seperti itu sebagai penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, sentuhan dan indera keenam pikiran, yaitu intuisi. Setiap orang memiliki 6 indera, tetapi ada yang kuat dan ada yang lemah. Baru saja lolos dari hujan panah yang tak terhitung jumlahnya, sebelum Yuan King dapat beristirahat, 2 dinding baja besar terbang dari depan dan belakang, dan dindingnya ditutupi dengan paku besi. Tidak baik, Yuan King terkejut. Seluruh God-S Proving Ground dipenuhi dengan kekuatan tak terlihat yang kental, yang menyebabkan kecepatannya sangat berkurang. Namun, kedua dinding baja itu datang begitu cepat sehingga mereka melampaui kecepatannya, dan mereka tidak akan pernah bisa mengelak. Karena Anda tidak bisa menyingkir, Anda hanya bisa bertarung. Senjata Yuan King adalah 2 palu besar, 1 di kiri dan 1 di kanan. Yuan King meledak ke arah dinding baja dengan seluruh kekuatannya. Suara logam berputar terdengar, dan dinding baja ditopang oleh Yuan King. Engah. Tidak terduga, tombak jatuh dari langit, menembus penutup Tianling Yuanxing, dan memakukannya ke tanah. Benci. Di luar gerbang emas raksasa, sosok Yuan King muncul, dan jimat percobaan di dadanya tiba-tiba hancur. Putra burung apiku, bahkan tidak bisa melewati level pertama. Lampu merah menyala bersinar, dan Tuan Huo Niao melompat-lompat, panik, di belakangnya. Diikuti oleh bintik-bintik cahaya keemasan pekat, bintik-bintik cahaya keemasan ini. Mereka adalah lebah yang terbuat dari emas, sebesar kepalan tangan, dengan sayap bergetar, seperti pedang terbang yang memotong udara, sangat tajam. Tuan Firibird mencoba menyerang tawon-tawon itu, dan menemukan bahwa dengan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat membunuh beberapa tawon, dan tawon-tawon yang tersisa cukup untuk menyengatnya sampai mati. 100 rahasia dan 1 jarang. Tuan muda Huo Niao akhirnya disengat tawon, tubuhnya mati rasa, dan saat berikutnya, tawon yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Lansian Er juga bertemu dengan ratusan lebah emas, tapi dia beruntung, lebah ini memiliki struktur khusus. Jika itu adalah gerakan pembunuhan murni, itu hanya dapat membunuh 7 atau 8 sekaligus, tidak lebih dari 10, tetapi jika itu adalah kekuatan ganda, itu dapat membunuh lebih dari 20 sekaligus, dan kekuatan 3 kali lipat. Bisa membunuh banyak sekaligus. Dengan kata lain, lebah emas ini digunakan untuk menguji seberapa jauh mereka dapat mengontrol kekuatan, dan manifestasi paling intuitif dari kontrol kekuatan adalah kekuatan ganda. Umumnya, jika mencapai kekuatan ganda, jika kekuatannya sendiri sedikit lebih kuat, ia dapat bersaing dengan lebah emas. Itu tidak akan runtuh dengan 1 sentuhan tombol. Tentu saja, kalahkan Golden Hornet. Bukan berarti bahaya telah berlalu, di hutan berkabut ini, ada jebakan di mana-mana, dan tawon emas dilepaskan dari jebakan tertentu. Penghapusan kartu. Cabang di bawah telapak kakinya patah, dan Lansian Er merasa waspada, tanpa sadar membungkuk dan menundukkan kepalanya, dengan embusan, cahaya seputih salju melintas melewati punggungnya, tepi dingin itu membuatnya merasa kedinginan. Sebelum dia bisa menghela nafas lega,
Lan Xian'er segera melompat. Di bawahnya, dua dinding baja saling menempel erat tanpa celah, tetapi bahaya sebenarnya baru saja tiba. Panah emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari segala arah, keemasan kepala panah memiliki pola spiral, dan sekali dipukul, esensi sejati tubuh tidak dapat menahannya. Semuanya memiliki kekurangan untuk ditemukan, selama kamu menemukan jalan buntu, kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kata-kata Ye Chen masih segar dalam ingatannya. Mengambil napas dalam-dalam, energi sejati di tubuh Lan Xian'er dialihkan, dan sebagian besar menyatu di lengannya, sementara bagian yang tersisa mengalir ke matanya di garis pandangnya. Kecepatan hujan panah melambat sedikit, seolah-olah mereka ditembak serempak. Faktanya, ada depan dan belakang, dan hanya sekitar setengah dari mereka yang mengancam diri mereka sendiri, asalkan mereka tetap di tempatnya. Hancurkan! Lampu pedang berkedip, dan Lan Xian'er mengayunkan 5 pedang berturut-turut. Ding 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 ding. Segera, suara emas dan besi bertabrakan bersama, 5 pedang Lan Xian'er mengubah lintasan 5 panah emas, memungkinkan mereka mengenai panah emas lainnya. Begitu saja, reaksi berantai dihasilkan seperti kartu domino, hujan panah mengalahkan diri sendiri. Memanggil. Namun, saat Lan Xian'er menghela nafas lega, sebuah panah emas menembus sejumlah besar pecahan panah dan menembus esensi pelindung Lan Xian'er. Pada akhirnya, Lan Xian'er dipakukan di pohon besar. Untungnya, tidak akan ada institusi lain di masa depan. Mencabut panah emas, Lan Xian'er ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa percobaan pertama di tempat pembuktian dewa akan begitu menyimpang, dengan rantai demi rantai, dan tidak akan ada kesempatan bagi orang untuk beristirahat. Dengan gelombang serangan, dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka ranah tanpa pamrih. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan dia tidur selama 5 tahun dan tidak melawan siapapun selama 5 tahun, lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, dia membutuhkan banyak pengalaman tempur untuk bekerja sama. Ini belum waktunya untuk membangkitkan alam tanpa pamrih. Jika aku bahkan tidak bisa melewati ujian pertama, itu membuktikan bahwa aku tidak lebih dari itu. Lan Xian'er menyerah memasuki ranah tanpa pamrih dan terus bergerak maju. Ada terlalu banyak orang yang berhenti di hutan berkabut. Ada yang ditembak ke sarang lebah oleh hujan panah, ada yang disengat sampai mati oleh lebah emas seperti Tuan Firibird, dan ada yang berubah menjadi lumpur darah oleh dinding baja. Bagaimana banyak orang di hutan berkabut ada banyak cara kematian karena adaan, beberapa di antaranya aneh dan tidak pernah terdengar. Ada sekitar 15.000 jenius dari Suzaku Starfield yang datang ke God-S Trial Field, tetapi dalam waktu sesingkat itu, setidaknya setengah dari mereka mati, dan beberapa jenius yang mengira mereka sangat kuat juga mati. San mungkin bisa mengalahkan sebagian besar jenius, tapi di hutan berkabut, ujiannya adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Orang mati muncul di luar gerbang emas satu demi satu, dan jimat percobaan di dada mereka rusak. Orang pembawa sial, bahkan Raja Sansouku tidak bisa lulus ujian pertama. Terlalu sulit, tidak ada waktu untuk bereaksi. Kuperkirakan setidaknya 2/3 orang akan tersingkir. Tidak heran aku mendengar orang mengatakan bahwa cukup melihat God-S Proving Ground. Jangan berharap untuk melewati level pertama. Di luar gerbang emas raksasa, semakin banyak orang, semakin padat, dan semua orang berdiskusi dengan sedih. Bagi kebanyakan orang, uji coba pertama memang sangat sulit. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka akan tersingkir. Orang yang tersisa mungkin tersingkir jika sedikit ceroboh. Setelah uji coba, itu hanya dapat membantu mereka melatih otot dan tulang, yang bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Sosok itu seperti hantu, dan gelombang anak panah melewati hantu yang ditinggalkan oleh Ye Chen, tidak dapat menyakitinya sedikitpun. Sebelum kedua dinding baja bisa mendekat, sebuah sudut terputus, dan rantai terbang itu terlempar keluar, terjerat bola besi besar yang datang seperti pendulum. Bola besi besar itu mengubah lintasan ayunannya karena belitan rantai besi, dan merobohkan manusia besi emas yang terlepas dari mekanismenya. Suara dentang menyebar seperti ombak, ratakan semuanya. Setelah minum teh, Ye Chen melintasi seluruh hutan berkabut dan tiba di landasan pacu. Landasan pacu ini memiliki lebar dan panjang 1000 meter, tanpa ujung yang terlihat. Dan saat Ye Chen keluar, 7 atau 8 orang bergegas keluar pada saat yang sama. Mereka adalah seorang pemuda berbaju hitam, seorang pemuda yang sinis dan tampan, seorang pendekar pedang dengan bekas luka salib di pipinya, kepang di seluruh kepalanya, dan tinggi penuh ada seorang wanita cantik setinggi 2 meter, seorang pria muda berjanggut, seorang pria muda yang jahat dan cantik, dan seorang pria muda yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin sosok muncul. Kebanyakan dari mereka adalah jenius dalam daftar Raja Surga, dan tentu saja, beberapa tidak. Oke,
Pemuda tampan berbaju hitam dan yang lainnya melihat ke arah Ye Chen, sepertinya mereka tidak menyangka kecepatan pihak lain begitu cepat, melewati hutan berkabut di depan mereka, meskipun mereka tidak melakukannya, keluar semua. Di depan landasan, ada papan kayu yang tidak ada aturan tertulis di atasnya, tetapi hanya hadiah. Yang pertama mencapai garis finish akan diberi hadiah 10 koin, yang kedua akan diberi hadiah 5, dan yang ketiga akan diberi hadiah, diberi imbalan 2. Apa itu koin dewa? Pemuda tampan itu bingung. Mereka yang akhirnya melewati God-S Proving Ground akan memenuhi syarat untuk memasuki God-S Paradise. Dikatakan bahwa God Coin adalah mata uang dari God-S Paradise, dan itu adalah hal yang baik. Pria muda berbaju hitam itu sangat percaya diri dalam dirinya sendiri dan tidak berpikir bahwa ketenaran pertama cenderung mengesampingkan orang lain, jadi tidak ada salahnya untuk memberi tahu mereka. Tampaknya semakin banyak mata uang di surga para dewa, semakin baik. Dusa yang tingginya 2 meter menjilat bibir merahnya. Pria muda berbaju hitam itu tersenyum lembut, kamu sebaiknya siap secara mental. Apapun yang melibatkan hadiah koin dewa akan sangat sulit, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan koin dewa dengan mudah. Ini hanya landasan pacu, betapa sulitnya itu. Semakin banyak orang datang, dan beberapa orang jenius yang cukup mahir dalam kecepatan tidak peduli. Karena ada landasan pacu, wajar untuk bersikap adil. Ini tidak akan dimulai sampai semua orang tiba. Setelah sekitar 1 jam, semua orang telah tiba. Dari 15.000 orang, hanya 4.000 orang yang melewati hutan berkabut, dan tingkat eliminasi melebihi 70%. Tuan Ye, Lansianer datang ke sisi Ye Chen. Landasan pacu ini tidak sesederhana itu, dan mungkin bukan untuk menguji kecepatan. Kecepatan bukanlah elemen dasar untuk menilai seorang jenius, meskipun lambat. Setelah semua orang tiba, tirai tipis yang menghalangi landasan pacu menghilang. Memanggil. Hampir seketika, puluhan tokoh bergegas keluar. Sial, ada gravitasi. Kamu tidak bisa menggunakan esensi sejatimu, bagaimana ini mungkin? Sebagian besar orang yang bergegas keluar membelakangi mereka dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Seorang jenius yang bergegas keluar jelas merupakan tipe yang cepat tetapi lemah dalam aspek lain, dagunya di tanah dan dia meluncur ribuan meter jauhnya berdarah dan berdarah, sangat menyedihkan. Sekelompok idiot, pria muda berbaju hitam berjalan perlahan ke landasan dan menutup matanya. Kamu tidak dapat menggunakan esensi sejatimu atau energi apapun. Gravitasinya adalah 1/20 dari bintang dewa. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Membuka matanya, pemuda berbaju hitam itu mulai berlari dengan cepat. Mendekati 200.000 kali gravitasi bumi, kali ini mungkin merupakan ujian terakhir bagi kebanyakan orang. Ye Chen melirik landasan tak berujung dan menggelengkan kepalanya. Lebih dari 4.000 orang semuanya berlari di landasan. Sama seperti maraton, semua orang tidak mempercepat ketika mereka datang. Mereka yang bisa datang ke sini adalah jenius di antara para jenius. Jika mereka tidak memahami aturan, mereka mungkin impulsif untuk sementara waktu, tetapi setelah memahami aturan, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi impulsif. Sulit, dan yang paling penting adalah semua orang ingin menang. Beberapa jenius memiliki pengetahuan diri dan berpikir bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari yang lain, tetapi ketika datang ke kekuatan fisik, mereka akan melakukannya, tidak mengaku kalah. Jadi bagaimana dengan daftar Raja Surgawi? Saya tidak tahu berapa lama landasan pacu ini, dan saya tidak percaya bahwa kekuatan fisik Anda juga lebih tinggi dari kami. Haha, aku Raja Latihan Tubuh, kekuatan fisik adalah kelebihanku. Sungguh, apakah kamu tidak tahu bahwa dalam hal lari jangka panjang dan kekuatan fisik, klan monster kita adalah yang terbaik? Seorang pemuda berbaring dan berubah menjadi guk-guk iblis sepanjang 7 atau 8 meter, ototnya yang kuat dan tubuhnya yang ramping membuatnya berlari dengan kekuatan dan keindahan. 1 jam berlalu. 3 jam berlalu. Di bawah lingkungan dengan gravitasi yang sangat besar dan ketidakmampuan untuk menggunakan energi nyata, semua orang berlari selama 6 jam. Tentu saja, kali ini tidak cukup untuk membuat semua orang lelah. Kekuatan fisik Raja Hidup dan Mati dapat digambarkan sebagai tidak normal. Pada awalnya, apakah itu manusia atau monster, kehidupan akan berevolusi. Misalnya, sebelum alam bintang ekstrim, umur manusia sedikit lebih baik daripada manusia biasa, yang kira-kira setingkat manusia biasa. Setelah itu mencapai alam bintang ekstrim, mereka dapat hidup selama 2 tahun, selama 100 tahun, seseorang dapat hidup selama 500 tahun di alam laut roh, dan 100.000 tahun di alam hidup dan mati. Ketiga evolusi tersebut selalu dibesar-besarkan, terutama evolusi ketiga, yang bukan lagi evolusi biasa,
melainkan evolusi asli, seperti perbedaan antara anisme bersel tunggal dan manusia. Kamu bekerja keras, aku akan mempercepat. Ye Chen dan Lan Xian'er berada di tengah tim, ada sekitar 2.000 orang di depan dan 2.000 orang di belakang, posisi ini sangat tidak menguntungkan. Di bawah induksi kekuatan jiwa, sekelompok orang di depan sudah lari puluhan ribu mil jauhnya, jika ingin bertarung untuk tiga besar, mereka tidak boleh terlempar jauh, saat itu tidak akan ada waktu untuk mengejar ketinggalan. Oke, Lan Xian'er mengangguk, suara mendesing. Dengan kekuatan telapak kakinya, seluruh tubuh Ye Chen seperti hantu. Menyapu, dia menyalip puluhan orang dalam sekejap yang membuat orang merasa ngeri adalah ketika Ye Chen berlari, dia tidak mengeluarkan suara sama sekali, seperti kucing. Berapa kecepatan ini? Butuh beberapa saat bagi orang yang dilampaui untuk bereaksi. Sekitar setengah jam, Ye Chen datang ke depan, dan hanya ada 30 atau 40 orang yang tersisa di depannya, tetapi bukannya melambat, kecepatan Ye Chen sedikit meningkat. Di mana orang suci ini? Sesuci apapun dia, jika dia berani melampaui kita, biarkan dia berada di bawah. Mereka yang bisa berlari di garis depan, kekuatannya tidak akan sederhana. Setidaknya itu juga termasuk dalam 100 teratas di Suzaku Starfield. Seekor harimau ganas menabrak Ye Chen saat dia berada di sampingnya. Momentumnya luar biasa. Tamparan. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan dengan lambaian lengannya yang acak, tulang harimau itu benar-benar hancur, dan terlempar terbang. Ketika mendarat, ia benar-benar menghilang di landasan dan kehilangan kualifikasi untuk uji coba. Mendesis. Beberapa orang yang baru saja akan mulai menarik napas. Yang bergerak adalah monster jenius Iron Tiger King, yang menempati peringkat 99 dalam daftar Raja Surga. Belum lagi kekuatan, tapi kekuatan fisik saja, tidak banyak orang yang mengungguli dia, sungguh kekuatan yang menakutkan untuk menyerang lengan Ye Chen. Yang terbaik adalah tidak melakukan hal-hal bodoh, atau yang lain, aku akan membiarkan kalian semua tersingkir. Suara Ye Chen sedingin es. Setelah beberapa napas, Ye Chen meninggalkan mereka jauh di belakang. Orang ini adalah monster yang tidak bisa diprovokasi. Iron Tiger King benar-benar tidak beruntung. Aku tidak mengerti mengapa dia tidak berada di garis depan sejak awal, jika tidak, Raja Harimau Besi tidak akan memprovokasi dia. Pemikiran monster itu berbeda dari kita, siapa tahu. Lambat laun, hanya ada 5 orang yang tersisa di depan Ye Chen. Mereka adalah pria muda berbaju hitam, seorang pendekar pedang dengan bekas luka salib di pipinya, seorang wanita jangkung dengan kepang di seluruh kepalanya, dan tinggi 2 meter, macan kumbang, dan pemuda berjenggot membawa kapak besar. Kelima orang ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan mereka adalah yang terkuat di antara orang banyak. Hanya dapat dikatakan bahwa kecepatan, kemampuan lari jangka panjang, dan kekuatan fisik mereka melampaui orang biasa. Setidaknya beberapa orang yang dilampaui Ye Chen sangat orang-orang berbahaya, seperti penampilan pemuda tampan, pemuda dengan temperamen jahat. Hehe, anggota baru telah bergabung. Ular cantik Dusa menoleh. Luar biasa, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Pria muda dengan wajah janggut itu berkata dengan ringan. Tanpa mengetahui berapa panjang landasan, tidak ada yang berani menambah kecepatan hingga batasnya, setiap orang hanya akan menjaga kecepatan pada batas yang dapat diterimanya, seperti 30%, 40%, atau 50%, dan jarang lebih dari 50% lagi pula, semakin cepat kecepatannya, semakin cepat konsumsi kekuatan fisik akan berlipat ganda, yang tidak bijaksana. Aku yakin dia bisa bertahan lebih dari 2 hari. Di antara kelimanya, pemuda berbaju hitam tidak mau bicara, pendekar pedang itu sangat acuh tak acuh, dan macan kumbang hitam dengan sayap di punggungnya juga tidak suka berbicara, jadi hanya Dusa dan Men yang berbicara, pemuda dengan wajah tidak bercukur. Pemuda ini, peringkat ke-42 dalam daftar Raja Surga, dikenal sebagai Kiao Erlang, kapak raksasa. 2 hari kemudian, saya menang. Dusa terkikik. Aku tidak bertaruh denganmu. Kiao Erlang memutar matanya. Seminggu kemudian, aku tidak bisa lari lagi, berapa lama landasan orang pembawa sial ini? Siapa tahu, bagaimanapun, dalam 10 hari terakhir, seperti yang saya lihat, lebih dari 30 orang tersingkir. Sungguh sebuah tragedi. Di bawah lingkungan yang begitu keras, setiap orang dapat mendukung selama 1 atau 2 hari, tetapi setelah 10 hari, banyak orang telah kehabisan tenaga dan kehilangan kualifikasi untuk persidangan. 20 hari kemudian, ditambah yang sebelumnya, adalah 1 bulan penuh. Lupakan saja, aku tidak akan lari lagi, jika aku lari lagi, aku akan mati kelelahan. Setelah lari jarak jauh sebulan, lebih dari 90% orang jatuh,
dan ada kurang dari 300 orang yang masih berlari. Kengerian tempat pembuktian dewa jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan Ye Chen tidak menyangka bahwa jalan landasan pacu ini akan sangat panjang sehingga tidak ada habisnya. Aku tidak tahan lagi. Lan Xian'er bermandikan keringat, pandangannya kabur. Dia tidak berpikir dia bisa menjalankan seluruh landasan pacu, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh sampai saat terakhir. Sampai sekarang, ini bukan lagi ujian kemampuan lari jangka panjang dan kekuatan fisik, tetapi lebih pada kemauan. Memutar kepalanya, alis dan matanya terbuka. Ye Chen melihat Lan Xian'er. Apakah orang ini monster? Dusa kelelahan sampai mati sekarang. Melihat Ye Chen tanpa sedikit pun kelelahan, dia benar-benar yakin. 2 hari lagi berlalu, yang merupakan hari ke-33. Lan Xian'er berjalan seperti berjalan dalam tidur, matanya kehilangan fokus, wajahnya sangat pucat, dia sudah kehilangan kesadaran, yang menopangnya. Ini adalah keinginan untuk tidak mengakui kekalahan. Di landasan, seseorang dengan cepat mengejar orang di depan, dia adalah seorang pemuda tampan yang sinis dengan semangat juang di matanya. Yo, Dusa, aku menyusulmu. Kenapa aku terlempar begitu jauh? Dusa menoleh untuk melihat, dan berkata dengan senyum masam kalian akhirnya memiliki semangat juang. Seorang pemuda tampan, peringkat ke-12 dalam daftar Raja Surga, yang dikenal sebagai Lu Wenxiu, seorang jenius. Kejeniusannya diakui. Jika dia memiliki sedikit semangat juang, peringkat 10 besar tampaknya cocok untuknya, mudah. Aku tidak bisa menahannya. Aku lahir tanpa semangat juang. Tapi panjang landasan di luar imajinasi, jadi aku tertarik, Lu Wenxiu menyeringai. 4 orang pertama tidak mudah dilampaui, semoga Anda beruntung. Dusa melambaikan tangannya, dia hampir kehilangan kekuatan untuk berbicara sekarang, dan mengirim pihak lain pergi adalah urusannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Hantu itu berkedip berulang kali, dan kecepatan Lu Wenxiu melonjak. Sungguh monster di antara monster. Dusa terdiam. Pada siang hari, Lu Wenxiu akhirnya menyusul 4 orang di depan. Hantu, kamu akhirnya menyusul, sapa Qiao Erlang. Maaf membuat Anda menunggu. Wajah Lu Wenxiu tidak merah atau kehabisan napas. Apakah orang ini berhasil menyusul? Kedatangan Lu Wenxiu menarik perhatian pendekar pedang dan macan kumbang. Bakat hantu Lu Wenxiu terkenal di 3 domain bintang lainnya. Banyak ahli di alam lapisan ke-9 kehidupan dan kematian memujinya, mengatakan bahwa bakatnya luar biasa di dunia 4 bidang bintang adalah salah satu yang terkuat, dan tidak lebih dari 3 yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Ye Chen juga memperhatikan Lu Wenxiu. Kekuatan fisik orang ini belum tentu lebih kuat dari yang lain, tetapi pihak lain telah mencapai keadaan yang menakutkan dalam penggunaan kekuatan. Tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, dia dalam keadaan sedikit usaha. Di God S Proving Ground, ada juga matahari, sinar matahari yang menyilaukan menyinari semua orang, tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan melintas. Akhirnya ada di sini, itu adalah Arc de Triomphe. Qiao Erlang membuka mulut dan berkata, di ujung landasan, mereka masih tidak bisa melihatnya, tetapi semua orang melihat gapura kemenangan emas yang besar. Pintu ini tidak tahu seberapa jauh jaraknya, tetapi mereka dapat melihatnya dengan jelas, menunjukkan betapa besarnya itu. Aku mempercepat. Selamat tinggal, semuanya. Kecepatan panter hitam dengan 2 sayap di punggungnya melonjak lagi dan lagi, dalam sekejap mata, itu meningkat beberapa kali lipat, melemparkan mereka berempat sejauh ratusan mil. Tapi saat berikutnya, mereka berempat mengejar mereka lagi. Lelucon, tempat pertama tidak lain adalah aku. Pemuda berbaju hitam itu mencibir, dan kecepatannya terus meningkat. Itu belum tentu demikian. Pendekar pedang itu mengejarnya. Aku, Qiao Erlang, masih memiliki lebih dari 30% kekuatan fisikku. Qiao Erlang berada di peringkat 42 dalam daftar Raja Surga, tetapi dalam hal kekuatan fisik, dia setidaknya bisa menempati peringkat 10 besar. Sekarang perbandingannya bukan kekuatan fisik, tapi daya ledak. Rambut Lu Wenxiu ditiup lurus ke belakang, matanya yang menyipit sedikit terbuka, dan cahaya sedingin es melintas di atasnya. Pada saat ini, wajah aslinya sedikit terungkap. Ini benar-benar agak sulit, jadi ayo singkirkan kalian sekaligus. Pria muda berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan mencondongkan tubuh ke depan, seperti kilat hitam. Dia meledak dengan keras, kekuatan ledakan yang kuat menghancurkan tanah. Benci. Macan kumbang hitam itu bahkan menggunakan sayap di punggungnya, tetapi masih terlempar semakin jauh oleh pemuda berbaju hitam itu. Seberapa mesum orang-orang ini? Ratusan ribu mil di belakang, kekuatan jiwa Dusa merasakan 5 orang di depan, dan dia tidak bisa menggambarkan ke 5 orang ini selain tercengang.
Pria muda berbaju hitam itu melintasi debu, dan jarak antara 4 orang di belakangnya semakin jauh. 10 koin dewa pertama, jangan lepaskan. Memikirkan 10 koin ilahi, cahaya dingin melintas di mata Ye Chen. Di bawah tatapan mereka bertiga, kecepatan Ye Chen melonjak hingga batasnya. Karena kecepatannya, bayangan tetap berada di samping mereka. Kurung tutup. Tidak mungkin, pada titik ini, apakah dia masih bisa berakselerasi? Murid pemuda berbaju hitam itu menyusut, sebelumnya mereka sudah meningkatkan kecepatannya 2 kali berturut-turut. Dia benar-benar karakter yang luar biasa. Tingkat kontrol kekuatan, kecepatan, kekuatan ledakan, dan kekuatan fisik semuanya adalah yang terbaik. Tidak peduli seberapa miskinnya dia dalam aspek lain, dia tidak akan jauh tertinggal. Kecepatan Ye Chen meletus dalam sekejap mengejutkan Lu Wenxiu, Qiao Erlang dan yang lainnya. Tempat ketiga memiliki 2 koin dewa, jadi kita harus mengambilnya. Tubuh panter menggeliat dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi manusia macan tutul. Di belakangnya, sepasang sayap hitam mengepak dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Karena gravitasi yang sangat besar di landasan, kecepatan larinya lebih cepat daripada kecepatan terbang, jadi pasangan itu sayap tidak membuat manusia macan tutul itu terbang, tetapi membiarkannya mengambil setiap langkah, yang setara dengan 10 langkah bagi orang lain, seperti baling-baling aliran udara. Kalau begitu mari kita bandingkan keduanya. Di bawah lutut Lu Wenxiu, otot-ototnya dipelintir menjadi untayan, seperti potongan pegas yang sangat elastis. Wus, 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 kecepatan Lu Wenxiu meningkat dengan cepat, meninggalkan bayangan nyata satu demi satu. Lupakan, meskipun aku, Qiao Erlang, memiliki kekuatan fisik, kecepatanku jauh lebih buruk. Qiao Erlang menyerah bersaing untuk 3 besar. Sampai saat terakhir, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Pendekar pedang itu tidak putus asa sama sekali, dan kecepatannya meledak dari waktu ke waktu, meskipun dia akan segera melambat. Bai Lihun, kadang-kadang, kamu harus santai dan mempertahankan semangat juang puncak setiap saat, tetapi kamu harus membayar banyak, mungkin kamu telah menempuh perjalanan jauh, Qiao Erlang memperingatkan. Jiwa Bai Li, peringkat ke-10 dalam daftar Raja Surga, yang dikenal sebagai Zanpakuto. Saya khawatir sekali saya rileks, saya tidak akan bisa menggunakan Zanpakuto. Pendekar pedang Bai Lihun berkata dengan enteng. Qiao Erlang menghela nafas, sungguh sulit untuk menargetkan Leng Feifan yang cabul itu, yang tidak tahu bahwa pria itu memiliki potensi besar untuk mencapai puncak, secara teoritis. Potensi bakat Lu Wenxiu tidak kalah dengan Leng Feifei, tetapi keduanya berada di tempat yang sama, karena Leng Feifei memiliki semangat giat yang kuat, sedangkan Lu Wenxiu hanya memiliki semangat juang pada hal-hal yang dia minati, dan yang lainnya setengah hati. Aku Raja Pelatihan Tubuh, dan tingkat kontrol kekuatanku telah mencapai kekuatan 4 kali lipat, mengapa aku tidak bisa menyingkirkannya? Pria muda berbaju hitam mengarahkan pandangan dinginnya pada Ye Chen. Sungguh pria yang mengerikan. Ye Chen telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, tapi dia masih akan disalip oleh lawan dari waktu ke waktu. Semakin dekat dan semakin dekat ke akhir. Ke-6 orang di depan dibagi menjadi 3 kubu. Kubu pertama adalah Ye Chen dan pemuda berbaju hitam. Keduanya mengendarai Jue Chen dan telah membuang kubu kedua puluhan ribu mil jauhnya. Kubu kedua adalah Lu Wenxiu dan macan tutul, orang. Keduanya juga melemparkan kam ketiga 5 hingga 60 ribu mil jauhnya, dan kam ketiga adalah Qiao Erlang dan Bai Lihun. Pada dasarnya, 3 teratas tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi bukan karena mereka tidak cepat dan eksplosif. Dusa tua terlempar sejauh 1 juta mil, dan orang-orang setelah dusa terlempar puluhan juta mil. Ini sekitar 1 juta mil ke garis finish. Jika tidak ada gravitasi dan pemulihan energi sejati, 1 juta mil hanyalah beberapa tarikan napas untuk semua orang, tetapi di sini, mereka akan menghabiskan ribuan kali waktu. Suara napas berat datang dari mulut dan hidung Ye Chen dan pemuda berbaju hitam. Pada saat ini, mereka berdua sudah kehabisan energi dan mencoba yang terbaik untuk bertarung demi kecepatan. Percepat, terus percepat. Kecepatan yang bisa dinaikkan keduanya. Sangat kecil, sama seperti orang biasa betapapun putus asanya mereka. Itu hanya dapat meningkatkan kecepatan sedikit, dan tidak mungkin untuk menggandakan kecepatan sekaligus. Meskipun kecepatan keduanya tak terhitung kali lebih tinggi dari orang biasa, mereka sekarang setara dengan orang biasa. Tapi ini sudah cukup, bahkan 1/100 meter lebih cepat dari lawan masih merupakan kemenangan. Jangan buang energimu. Mempertahankan kecepatan puncak menghabiskan puluhan bahkan ratusan kali kekuatan fisik dari nafas sebelumnya. Keadaan paling hemat energi juga akan dilepaskan. Tidak seperti saya, mempertahankan kecepatan puncak untuk waktu yang lama adalah bagi saya.
Ini kejadian biasa, kejadian biasa. Pria muda berbaju hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Memang, kamu adalah raja pelatihan tubuh, dan kamu memiliki keuntungan dalam hal ini, tapi kurasa aku tidak akan bisa bertahan hanya dengan ratusan ribu mil. Saat ini, hanya tersisa 5 atau 600 ribu mil hingga akhir. Benarkah? Sepertinya kamu sangat percaya diri. Kamu tidak tahu berapa banyak energi yang tersisa jika kamu diserang. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini, dan bahkan jika Anda melakukannya, itu tidak ada artinya. Mata Ye Chen menjadi dingin. Kalau begitu aku akan mencobanya, di mana kekuatanmu? Sambil mempertahankan kecepatan super tinggi, pemuda berbaju hitam itu mendekati Ye Chen, mengepalkan tangan kirinya, dan meninju kepala Ye Chen. Terlihat dengan mata terbuka, 4 riak yang tumpang tindih meledak. Kekuatan 4 kali lipat. Kamu akan tahu sekarang. Rentangkan 5 jari tangan kanannya, dan Ye Chen menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan. Jelas tanpa berkah energi dan kekuatan yang nyata, tetapi pertarungan antara keduanya masih seperti tanah longsor, aliran udara yang keras berpusat pada keduanya, berputar dan menembak. Kekuatan 4 kali lipat. Keduanya terlempar oleh kekuatan ledakan, dan mendarat di tepi landasan pacu. Saat mereka mendarat, keduanya sedikit menurunkan tubuh mereka dan melepaskan kekuatan mereka. Segera, mereka terus berlari dengan kecepatan super tinggi. Kecepatan waktu jeda tidak lebih dari 1 nafas, dan mereka bergerak sedikit dengan 5 jari di tangan kirinya. Pemuda berbaju hitam itu berbicara kata demi kata. Telapak tangan Ye Chen jelas mengandung kekuatan 4 kali lipat. Tentu saja, semuanya jauh dari sesederhana itu. Jika itu hanya kekuatan 4 kali lipat murni, tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Penyempurnaan Tubuh. Tetapi telapak tangan lawan tidak menguasai sarang dengan kekuatan telapak tangan, tetapi dengan bantuan kekuatan jari, masing-masing jari mengandung energi 4 kali lipat, dan 5 jari adalah 5 helai energi 4 kali lipat. Layak menjadi Raja Penyempurnaan Tubuh. Tangan kanan Ye Chen sedikit mati rasa, dan darah di lengannya mengalir mundur. Ya, mereka berdua bertarung. Lu Wenxiu mengangkat alisnya. Itu bisa dicocokkan secara merata dengan Raja Heimi, berapa banyak kekuatan yang harus terkandung di telapak tangan itu. Seru pria macan tutul. Lu Wenxiu berkata tampaknya dia juga telah mencapai ranah energi 4 kali lipat, dan itu bukan energi 4 kali lipat biasa. Hei Mi Wang telah bertemu lawannya. Pembasmian hitam Raja Zhou Jian, peringkat ketiga dalam daftar Raja Surgawi, Raja Pelatihan Tubuh, adalah salah satu dari sedikit orang kuat dalam daftar Raja Surgawi yang telah berpartisipasi dalam lapangan ujian Dewa 2 kali. Tinju pecah gigi. Pembasmian hitam Raja Zhou Jian menyerang lagi, kali ini. Ini bukan kekuatan 4 kali lipat sederhana, tetapi metode tinju super kuat berdasarkan kekuatan 4 kali lipat, seperti pedang telapak tangan 5 elemen yang digunakan Ye Chen sebelumnya. Dentang. Ye Chen mengeluarkan pedang pembunuh iblis, dia adalah seorang pendekar pedang, dan ilmu pedang adalah keahliannya. Pertempuran antara keduanya begitu sengit sehingga kecepatannya menjadi semakin lambat, dan Lu Wenxiu serta macan tutul secara bertahap menyusul. Hehe, semakin keras keduanya bertarung, semakin baik. Kita bisa menuai keuntungan. Manusia macan tutul itu menyeringai lebar. Suku macan tutul bisa dikatakan tak tertandingi di dunia dalam hal kekuatan ledakan instan, tetapi mereka mudah lelah, kemampuannya hanya bisa bertahan 30 napas. Jika dia tidak terlempar jauh oleh 2 orang di depan ketika hanya tersisa 30 nafas sebelum garis finish, maka dia 70% yakin bahwa dia dapat mengungguli 2 orang di depan dan memenangkan tempat pertama. Jangan delusi, apakah menurutmu mereka orang yang kepanasan? Lu Wenxiu menggelengkan kepalanya. Ini belum tentu demikian. Hanya akan ada 1 orang di tempat pertama, dan dengan kecepatan yang sama, siapapun bisa mendapatkan tempat pertama. Masalahnya adalah Raja Heimi pasti akan memenangkan tempat pertama. Dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Saya akan memilih untuk terus mengkonsumsi kekuatan fisik lawan, dan saya hanya perlu menjaga jarak saat ini, sehingga mereka dapat mengendurkan kewaspadaan mereka, kecuali jika Anda mengingatkan mereka. Pria macan tutul itu memandang Lu Wenxiu. Jangan khawatir, aku tidak suka permainan yang sama. Kamu tetap bisa mencobanya. Tentu saja, jangan pikirkan itu. Aku, Lu Wenxiu, sudah menyerah pada permainan itu. Ini adalah cara terbaik. Sangat berarti untuk memenangkan tempat pertama dari Raja Pemusnahan Hitam Zhou Jian dan bakat hantu Lu Wenxiu. Dentang, dentang, dentang. Pertempuran di depan telah mencapai puncaknya. Tinju penghancur hitam Raja Zhou Jian sangat mendominasi, dan aku tak terkalahkan. Pedang Ye Chen sangat tajam sehingga bisa memotong segalanya. Bahkan tinju Zhou Jian,
bahkan tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari dia. Air musim gugur, cahaya bulan hancur, membuat orang jatuh ke dalam mimpi. Dengan kicauan, darah memercik di pipi Zhou Jian. Jika dia tidak memiringkan kepalanya sedikit pada saat kritis, pedang ini akan memotong kepalanya menjadi dua dan kehilangan kekuatannya. Pertahanan fisiknya sekitar 10 kali lebih kuat dari Raja Hidup dan Mati di alam yang sama, jadi tidak mungkin untuk memblokir pedang Ye Chen. Desir, Zhou Jian membuka jarak, matanya sedingin pisau. Dari segi kekuatan fisik dan pertahanan fisik, Raja Pemurnian Tubuh memang memiliki keunggulan, tetapi karena mereka adalah Raja Pemurnian Tubuh, gerakan mereka lurus ke depan tanpa terlalu banyak berubah. Bagi mereka, selama mereka cukup cepat dan cukup kuat sudah cukup, tidak perlu menghabiskan waktu untuk perubahan, yang akan membuat mereka tersesat, tetapi setelah kehilangan kekuatan, kecepatan dan kekuatan mereka tidak lagi berlebihan. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa setelah kehilangan kekuatan, Raja Pemurnian Tubuh berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, Raja Pemurnian Tubuh masih berada di atas angin. Sayangnya, lawan Zhou Jian adalah Ye Chen. Setelah pertarungan berulang kali, Ye Chen dengan cepat melihat sudut mati Zhou Jian. Orang ini tidak sederhana, sama sekali tidak sederhana. Mata Zhou Jian menjadi serius. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya, dia tidak akan kehilangan kepercayaan jika dia benar-benar memenangkan tempat pertama, karena mereka jenius dan mengandalkan kekuatan bertarung mereka. Tapi barusan, pihak lain benar-benar melihat melalui titik buta yang tidak dia sadari. Penglihatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Selanjutnya, Zhou Jian menyerang Ye Chen, dan karena dia tidak dapat menggunakan kekuatannya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Ye Chen sangat senang. Dia benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan fisik yang tersisa. Meskipun pria macan tutul di belakang menyembunyikannya dengan baik, Ye Chen bisa merasakan aura tamak darinya. Garis finish semakin dekat, dan mereka berempat mampu mempercepat. Ketika hanya ada 10.000 mil terakhir yang tersisa ke garis finish, kecepatan Zhou Jian meningkat 10% lagi, tetapi kecepatan letusan Ye Chen bahkan lebih cepat darinya, menarik tubuh, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa Leopard Froma usianya yang sangat dini, dia terus-menerus menutup jarak dengan kecepatannya, kemungkinan besar dia akan diikat dengan Ye Chen Heimi King di saat-saat terakhir. Segera, gapura kemenangan emas tiba, dan ketiga sosok itu terbang lewat, tiba hampir bersamaan. Potong, sedikit saja, macan tutul sangat tidak mau. Panggilan, Zhou Jian terengah-engah, bahunya naik turun, di depannya ada punggung Ye Chen. Pada saat itu, mereka bertiga tampaknya telah bergegas ke garis finish pada saat yang sama, tetapi kenyataannya, Ye Chen setengah tubuh lebih cepat darinya, dan dia setengah tubuh lebih cepat dari Raja Macan Tutul Bulu Hitam. Dia yang kedua, dan Raja Macan Tutul Bulu Hitam di urutan ketiga. Terengah-engah Ye Chen jauh lebih keras daripada Zhou Jian. Itu adalah pertama kalinya sejak dia menjadi Raja Hidup dan Mati dia merasakan kekurangan oksigen di otaknya, dan ada bau darah di tenggorokannya. Tapi lomba lari ini juga membuat darahnya mendidih, dan setiap sel di tubuhnya bersorak. Hei, apa yang terjadi? Aku di akhir. Itu benar-benar memindahkanku ke garis finish dalam sekejap. Mungkinkah aturan landasan? Haha, bagus sekali, kupikir aku akan tersingkir. Saat ketiga Ye Chen mencapai garis finish, semua orang yang masih berada di landasan diteleportasi, termasuk klan Xian Er yang kehilangan kesadaran. Lu Wenxiu menggosok dagunya, jadi begitu. Ketika tiga orang mencapai garis finish, mereka yang tidak tersingkir akan dianggap lulus. Dengan cara ini, terlalu banyak orang yang tidak akan tersingkir, dan keinginan semua orang akan diuji. Tempat pembuktian dewa, seperti yang diharapkan, ini tidak sederhana, dan aturannya pada dasarnya sempurna. Hei, Lu Wenxiu, siapa yang nomor satu? Dusa dengan rambut penuh kepang datang mendekat. Lu Wenxiu memandang Ye Chen, menurutmu siapa itu? Sungguh menakjubkan. Saya memenangkan tempat pertama dari Zhou Jian, Raja Penghancur Hitam. Bagaimana mungkin Dusa gagal memahami apa yang dimaksud Lu Wenxiu? Saya terkejut. Bukan hanya Dusa yang terkejut, tapi juga beberapa orang di dekatnya. Dari mata Lu Wenxiu, mereka tahu siapa yang nomor satu. Aku tidak berharap Zhou Jian kalah, sepertinya itu saja. Pembicaranya sangat kekar, penuh dengan kekuatan ledakan, dan setiap gerakan memberikan rasa penindasan yang sangat besar. Dia adalah golem ke-61 dalam daftar Raja Surga. Dalam hal kekuatan, dia menempati urutan ke-99. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Iron Tiger King. Pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya.
Ledakan. Adegan yang menakutkan terjadi. Saat Gajah Iblis Baidi selesai berbicara, tubuhnya yang besar tiba-tiba hancur dan meledak, dan satu tinju perlahan ditarik. Itu adalah Zhou Jian, Raja Penghancur Hitam. Melihat sekeliling, semua orang merasa bahwa langit gelap dan kosong. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah sepasang mata yang mengabaikan kehidupan. Hembuskan. Suara detak jantung terdengar di benak semua orang. Adegan itu benar-benar sunyi dan hening. Saat berikutnya, tekanan tiba-tiba menghilang, dan mata yang mengabaikan kehidupan itu mengalihkan targetnya. Dia memandang Ye Chen yang mendukung Lan Xian'er tidak jauh. Kecuali beberapa orang, kebanyakan orang tidak berani bernapas, dan juga fokus pada Ye Chen, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Ye, hati-hati. Setelah berteleportasi ke titik akhir, energi sejati dalam tubuh Lan Xian'er pulih, dan dia secara bertahap sadar. Tapi sorot mata Raja Heimi membuat hatinya berkedut, dan berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa, dia tidak bisa membantuku. Ye Chen berkata dengan ringan. Oh, begitu. Suara Raja Pemadam Hitam datang. Melepaskan tangan Lan Xian'er, Ye Chen berbalik dan menatap Raja Heimi dengan matanya yang sipit dan cerah. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa melakukannya sekarang. Aku juga ingin melihat Raja Latihan Tubuh itu bekerja sama dengan negara tanpa pamrih. Situasi seperti apa yang akan dicapai, saya harap itu akan sama dengan Leng Feifei, layak untuk pertarungan saya. Dingin yang luar biasa. Pendekar pedang dengan bekas luka salib di wajahnya mengecilkan pupilnya. Apakah kamu sudah bertemu Leng Feifei? Dusa bergumam. Meskipun Leng Feifan, pendekar pedang Wusheng, berada di peringkat ke-7, daftar Raja Surga diperbarui setiap 3 tahun. Ini hanya peringkat 3 tahun lalu. Dengan kemajuan pesat Leng Feifan, tidak ada yang bisa mengatakan berapa peringkatnya sekarang. Tapi setidaknya akan berada dalam 7, atau bahkan 5 besar atau bahkan 3 besar, bisa dikatakan dia yang pertama. Akan ada peluang untuk bertarung di masa depan? Mengapa terburu-buru sebentar? Master dari bidang ujian dewa tidak hanya dari bidang bintang Suzaku kita, master dari bidang bintang Qinglong, bidang bintang Baihu dan bidang bintang Xuanwu seperti awan, ketika saatnya tiba, kamu akan bertarung. Lembut, Lu Wenxiu yang keluar untuk bertarung, berdiri di antara mereka berdua, dan berkata tanpa daya. Jika dia membujuk orang lain, Zhou Jian pasti akan melepaskannya. Meskipun dia tidak ingin melawan Ye Chen sekarang, tapi Lu Wenxiu yang membujuknya. Tidak mengabaikan satu sama lain, kejeniusan Lu Wenxiu, seperti yang diketahui semua orang, setenar Leng Feifei. Untuk orang seperti itu, tidak peduli apakah dia bekerja keras atau tidak, selama dia tidak kehilangan minat dalam kultivasi, masa depannya akan cerah. Pertarungan antara kamu dan aku ditunda, kuharap kamu tidak akan mengecewakanku saat itu. Berbalik, Zhou Jian berjalan pergi. Kepergian Zhou Jian membuat semua orang menghela nafas lega. Kecuali beberapa orang seperti Lu Wenxiu, tidak ada yang bisa memblokir 3 jurus dan 2 jurusnya. Pada saat yang sama, semua orang juga sangat ingin tahu tentang Ye Chen, pendekar pedang misterius. Mereka semuanya adalah jenius elit di Suzaku Starfield, mereka mungkin belum pernah mendengar tentang orang jenius biasa, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang pendekar pedang yang bisa membuat Zhou Jian tidak berani menantangnya sesuka hati. Lu Wenxiu, kamu sangat merepotkan. Aku masih ingin menonton pertarungan mereka. Dusa berkata dengan menyesal. Lu Wenxiu berkata dengan lembut, mereka semua adalah pakar top di Vermilion Bird Starfield saya. Sayang sekali untuk melenyapkan siapapun. Bagaimanapun, tempat pembuktian dewa baru saja dimulai, dan akan ada banyak peluang di masa depan. Ayo pergi. Ye Chen berjalan menuju titik emas ketiga di tirai tipis. Oke, Lan Xian'er mengangguk dengan patuh. Misteri Ye Chen berada di luar imajinasinya. Raja Pembasmian Hitam yang terkenal Zhou Jian tampaknya sangat takut padanya. Nasib sangat aneh. Jika dia tidak tidur selama 5 tahun, adik perempuannya Lan Xian'er tidak akan pergi jika Anda tidak pergi ke alam rahasia kematian hitam untuk mencari buah kebangkitan, Anda tidak akan bertemu Ye Chen, dan dia tidak akan mendapatkan bimbingan Ye Chen. Tingkat ketiga adalah hutan batu yang sangat besar, di pintu masuk hutan batu juga terdapat papan kayu bertuliskan aturan tingkat ketiga. Secara kasar, setelah memasuki hutan batu, mereka akan diteleportasi secara acak ke sebuah batu. 5 orang di atas batu itu adalah satu kelompok. Tujuannya adalah untuk berburu dan membunuh kelompok yang ditunjuk. Perlu untuk menghitung apakah akan lulus level sesuai ke peringkat. Di level ketiga, hanya maksimal 30 grup yang dapat melewati level tersebut. Secara umum, itu adalah peringkat 30 grup teratas, lulus ujian, yang melampaui 30,
dan tersingkir ada 250 atau 60 orang yang hadir, dan mereka secara kasar dapat dibagi menjadi lebih dari 50 grup. Selain itu, kecuali kelompok sasaran, tidak diperbolehkan berburu kelompok lain, jika tidak maka akan langsung dimusnahkan. Adapun siapa kelompok sasarannya, jangan khawatir. Setelah masuk, jimat uji coba akan menampilkan gambar dari anggota kelompok lainnya. Menarik, apakah Anda ingin menguji kesadaran tim kami? Berburu tidak sama dengan bertarung langsung. Jika Anda bertarung langsung, satu orang dapat membunuh 5 atau 10 orang. Berburu berbeda. Lawan pasti akan bersembunyi di kegelapan dan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk bertarung secara terbuka, kecuali jika Anda sangat percaya diri, dan yang terpenting, tim Anda tidak boleh kehilangan terlalu banyak orang. Jika Anda kehilangan satu orang, Anda mungkin tersingkir. Jika Anda kehilangan lebih dari 2 orang, itu pada dasarnya tanpa harapan. Yang dibutuhkan adalah rasa kerja tim, bukan kepahlawanan individu. Zhou Jian mengerutkan kening dan masuk. Segera, semua orang berjalan ke hutan batu satu demi satu. Desir. Saat berikutnya, semua orang diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Tempat di mana Ye Chen muncul adalah di atas batu yang telah didorong ke bawah. Ada 4 orang di sampingnya. Mereka adalah wanita genit setinggi 2 meter dengan kepang di kepalanya, dan seorang pria muda biasa berpenampilan cekatan dengan raksasa muda yang gagah, dan seorang pemuda dengan busur besar di punggungnya. Kebetulan sekali, aku seharusnya bisa melihatnya bergerak sekarang. Dusa diam-diam bahagia. Ye Chen berkata, namaku Ye Chen, seorang pendekar pedang. Aku Dusa, dan aku yakin dengan kemampuan tubuhku. Selain itu, kemampuan alamiku adalah membatu. Dusa tidak bermaksud menyembunyikan kemampuannya, tetapi juga tidak perlu menyembunyikannya. Dia berada di peringkat 48 dalam daftar Raja Surga. Semua orang tahu kemampuan apa yang dia miliki, selama dia tidak mengeksposnya. Gerakan pamungkas. Lu Renyi pandai mengintai, dan membunuh. Pria muda pendek itu berkata dengan ringan. Raksasa muda itu berkata dengan suara nyaring, saya tidak memiliki keahlian khusus, tetapi saya memiliki pertahanan yang kuat dan bagus dalam serangan frontal. Xiao Sui, pemanah. Pria muda dengan busur raksasa di punggungnya adalah yang terakhir diperkenalkan. Ye Chen mengangguk, dan berkata kombinasi kami tidak buruk. Jika Anda menginginkan seorang pembunuh, Anda memiliki seorang pembunuh, dan jika Anda menginginkan seorang pemanah, Anda memiliki seorang pemanah. Kemampuan membatu Dusa juga seorang pembunuh. Jika lingkungan memungkinkan, pembunuh dapat membunuh orang yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan pemanah dapat menekan lawan dari jarak jauh. Kemampuan membatu lebih efektif. Begitu lawan membatu, mereka hanya bisa menjadi putri duyung. Bersenandung. Tiba-tiba, jimat percobaan di dada kelima orang itu menyala, dan tirai tipis muncul dari udara tipis. Di tirai tipis, gambar 5 orang muncul. Cui Boli, Raja Rubah yang selalu berubah, Duan Fan, kipas hantu. Dusa menatap. Variety Fox King Cui Boli, peringkat 33 dalam daftar Raja Surga. Duan Fan, penggemar hantu, peringkat 56 dalam daftar Raja Surga. Keduanya tidak hanya ada dalam daftar Raja Surga, tetapi juga jenis karakter menakutkan yang sangat fleksibel dan tidak dapat menangkap keberadaan Yah. Mereka mungkin tidak menduduki peringkat teratas dalam pertempuran frontal, tetapi jika lingkungan mendukung mereka, mereka dapat sepenuhnya membunuh lawan mereka dengan cepat. Variety Fox King sangat licik dan sensitif. Kemampuan sembunyi-sembunyi dan pembunuhan Duan Fan jauh lebih unggul dariku. Jangan biarkan aku berurusan dengan mereka. Lu Renyi tidak ingin berurusan dengan orang yang tidak bisa dia tangani kecuali itu benar-benar diperlukan. Jangan khawatir, kamu hanya perlu membunuh orang ini. Ye Chen menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, yang ini memiliki nafas terlemah. Ini bukan masalah, kami jamin untuk menyelesaikan tugas. Sayang sekali, lawan kita sebenarnya adalah dia. Di sisi Variety Fox King Cui Boli, kecuali Cui Boli dan Duan Fan, 3 lainnya pucat, Ye Chen di tirai tipis membuat mereka putus asa. Meskipun Cui Boli dan Duan Fan tidak sekuat mereka, mereka juga memiliki wajah jelek. Di antara kerumunan, ada 5 orang yang paling mereka takuti, yaitu Raja Pembasmi Hitam Zhou Jian, Zanpaku Dao Bai Lihun, bakat hantu Lu Wenxiu, Deat Ilusionis Ji Cheng Yue, dan pendekar pedang Ye Chen, lebih dari 50 kelompok. Peluang mereka untuk bertemu 5 orang hanya 1/10, tanpa diduga, mereka sangat sial sehingga bertemu dengan peluang 1/10 ini. Kakak Cui, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sebelum pertempuran dimulai, kita bertiga sudah kehilangan semangat juang. Ini bukan pertanda baik, Duan Fan bertanya dengan napas pelan.
Cui Baili berkata jika kita ingin memburunya, kita tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi mengapa kita memburunya? Selama kita membunuh anggota timnya, kemenangan akan menjadi milik kita. Ini adalah dua konsep. Betul, ujian ketiga adalah kesadaran tim. Hanya dengan kerja sama tim kita bisa berhasil. Tampaknya perlu memberi mereka kepercayaan diri. Kita berdua saja tidak cukup untuk membuat sesuatu terjadi. Keduanya segera menyadari bahwa kerja tim adalah satu-satunya harapan kemenangan mereka. Jika ada grup, secara alami akan ada pemimpin grup. Meskipun Ye Chen tidak tertarik pada pemimpin grup, itu terkait dengan apakah dia dapat lulus ujian dengan lancar, dan dia tidak dapat menolak. Dengan pemilihan keempatnya, dia menjadi ketua kelompok-kelompok ini. Lu Renyi, kamu bertanggung jawab untuk membunuh salah satu dari mereka. Setelah pembunuhan berhasil, kamu mengintai lagi dan menunggu kesempatan untuk membantu anggota tim membunuh lawan lainnya. Dusa, kamu sama dengan Lu Renyi. Kamu harus tidak punya masalah berurusan dengan salah satu dari mereka, kan? Ye Chen menoleh untuk melihat Dusa. Dusa berkata jangan khawatir, saya hanya perlu 2 gerakan, dan saya bisa menyelesaikan lawan. Mengangguk, Ye Chen berkata kepada Xiao Sui kamu tidak perlu mendekati mereka, tugasmu adalah menduduki ketinggian yang memerintah, dan menggunakan penilaianmu sendiri untuk menembak dan menekan lawan, sementara aku akan berurusan dengan Variety Fox Raja Cui Boli dan Ghost Shadow Fan Zong Duan Fan. Bagaimana dengan saya? Raksasa muda itu bernama Ouyang Tai. Tugasmu adalah menunggu. Saat tim dari kedua belah pihak mulai bertarung, kamu mencegat orang terakhir. Ouyang Tai tidak memiliki bakat sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, itu akan menjadi buruk. Karena itu, tugasnya paling ringan, dia hanya perlu bersembunyi di belakang, lalu menembak saat pertempuran dimulai. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, mereka berlima terpisah ratusan meter masing-masing, menggunakan Ye Chen sebagai panah, dan perlahan mendorong ke depan, dengan Ouyang Tai dan Xiao Sui mengikuti di belakang. Bersenandung. Tiba-tiba, segera setelah jimat percobaan dinyalakan, 5 titik cahaya berbentuk manusia di tirai cahaya menghilang. Ketua tim, mereka menghilang. Suara Lu Renyi terdengar dari jimat percobaan, dibungkus dengan kekuatan jimat percobaan, dan langsung masuk ke telinga Ye Chen. Hutan berbatu, seperti hutan berkabut, juga tidak bisa melepaskan kekuatan jiwa. Satu-satunya cara komunikasi di sini adalah transmisi suara elemen yang sebenarnya, tetapi transmisi suara elemen yang sebenarnya perlu mengetahui lokasi pihak lain, yang sangat sulit, tetapi segera mereka menemukan bahwa jimat percobaan dapat menggunakan transmisi suara elemen yang sebenarnya, tentu saja, itu harus grup. Ye Chen menilai itu harus menjadi salah satu aturan tersembunyi dari hutan batu. Ketika jarak antara kedua belah pihak berada dalam kisaran tertentu, jimat percobaan akan mematikan fungsi deteksi. Sekarang perlambat kecepatan dan bersabarlah. Berjalan sebentar, Ye Chen tiba-tiba berkata Dusa, datanglah ke tempatku, Xiao Sui, Ouyang Tai, hati-hati dengan serangan dari belakang. Xiao Sui ragu-ragu apakah kamu curiga mereka akan berputar di belakang kita. Kamu harus menjaganya. Awalnya, ada fungsi deteksi jimat percobaan, dan mereka hanya perlu bergerak maju, tetapi fungsi jimat percobaan menghilang, jadi mereka harus berhati-hati. Pertarungan tim selalu berubah, dan mereka membutuhkan kemampuan yang kuat untuk beradaptasi situasinya. Karena Dusa cukup kuat, bahkan jika dia bertemu Cui Boli, Raja Rubah yang selalu berubah, dia tidak dapat dibunuh sekaligus, yang cukup untuk menahannya, dan dia sendiri akan bergerak lebih dekat ke pertahankan garis horizontal dengan garis Xiao Sui dan Ouyang Tai, untuk mencegah serangan diam-diam, sehingga Anda dapat menyerang saat maju, dan Anda dapat bertahan saat mundur, sehingga Anda tidak akan lengah. Pemimpin tim, Dusa datang ke sisi Ye Chen tanpa ada yang menyadarinya. Ye Chen berkata, hati-hati, tugasmu adalah yang paling penting sekarang, jika mereka tidak datang dari belakang, kamu akan bertanggung jawab untuk menundanya untuk sementara waktu. Tentu saja, menurutku mereka tidak akan mengambil risiko, mengepung Anda ketika mereka tidak mengenal musuh. Anda pasti akan mewaspadai kami semua, jadi ketika Anda menghadapi situasi ini, Anda tidak perlu mengambil risiko mati-matian bertarung dengan pihak lain dan mencoba untuk menunda sebanyak mungkin. Jernih. Dusa mengangguk. Segera, Ye Chen datang ke kanan Xiao Sui 500 meter jauhnya, sambil terus maju, dia dengan hati-hati merasakan gerakan di belakangnya. Sekitar setengah cangkir waktu teber lalu, dan kecepatan maju dari 5 orang tanpa sadar melambat. Bukan karena mereka merasakan apa-apa, tetapi niat membunuh yang tak terlihat memberitahu mereka bahwa musuh tidak jauh dari mereka dan akan diluncurkan serangan kapan saja. Lu Renyi mengambil jurusan arti bayangan yang mendalam, dan seluruh tubuhnya diintegrasikan ke dalam bayangan batu,
terlepas dari lingkungan sekitarnya, pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan tak terdengar dari posisi kiri depan. Ada gerakan? Tidak, itu mungkin jebakan, mungkin klon atau semacamnya, bagaimanapun, aku bisa mengejutkan ular itu. Bayangan Lu Renyi terbelah menjadi dua, dan salah satu bayangan bergerak menuju tempat asal gerakan itu, masa lalu. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter dari tempat pergerakan itu, bayangan itu tiba-tiba berdiri, diam-diam, dan terbang melewati seperti hantu, berubah menjadi gambar Lu Renyi di jalan. Ding! Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain. Sangat cepat, Lu Renyi bertahan dan tidak bergerak. Tidak, itu sebenarnya tubuh asli. Tiba-tiba, kejutan melintas di wajah Lu Renyi, klon bayangannya bahkan tidak menarik napas, dan langsung dibunuh oleh lawan, ini membuatnya mengerti bahwa itu bukan klon lawan, tetapi tubuh lawan. Tanpa ragu, Lu Renyi bergegas keluar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sulit untuk mengatakan kebenaran dari kenyataan. Di sini, Dusa diserang oleh puluhan rubah merah, meskipun rubah merah ini diubah oleh kekuatan iblis, mereka memiliki kecepatan yang luar biasa dan bahkan bisa menghirup api. Melambaikan telapak tangannya, rubah merah satu demi satu membatu, Dusa tidak berani ceroboh, tubuh Cui Baili pasti salah satu rubah merah. Belakang, rambut Ouyang Tai berdiri tegak, sebenarnya ada 3 musuh yang menembaknya, mungkinkah tim target semua datang ke belakang, di antara ketiganya, satu adalah Duan Fan, 2 lainnya memegang senjata panjang, dan yang lainnya memiliki keterampilan kaki. Luar biasa, ketiganya membentuk segitiga. Dalam sekejap, Ouyang Tai dikepung. Memanggil, Xiao Sui tanpa sadar membuka busurnya dan menembak ke arah Duan Fan yang paling mengancam Ouyang Tai. Tali busur bergetar, dan 12 anak panah tajam ditembakkan, berubah menjadi 12 bayangan. Engah-engah-engah. Dari 12 panah tajam, 4 diantaranya menembus tubuh Duan Fan, tetapi wajah Xiao Sui menjadi pucat. Itu avatarnya, bukan badan utamanya, sudah ditipu. Hei, mati. Duan Fan tidak tahu kapan dia muncul di belakang Xiao Sui, dengan belati hitam menusuk bagian belakang kepalanya. Engah, bukan Xiao Sui yang meninggal, tapi Duan Fan. Kepalanya terbang ke atas, Ye Chen yang menembak. Tetapi, ini bukan tubuhnya, tubuhnya sebenarnya masih tersembunyi di dekat Ouyang Tai. Pada saat Ouyang Tai bertarung dengan 2 lainnya, dia melompat keluar, belati hitam berubah menjadi ular hitam berbisa, dan ular itu memuntahkan surat itu. Niat membunuh pecah. Dengan pertahanan Ouyang Tai, jika Anda terkena pukulan ini, Anda juga akan terpana. Dan begitu dia tertegun, 2 orang yang menyerangnya bisa membunuhnya dalam sekejap. Engah. Kali ini, kepala Duan Fan terbang lagi, dengan cipratan darah. Ini adalah tubuhnya, dan orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Ye Chen. Apa? Bisakah dia berteleportasi? Kepala terbang Duan Fan bergumam bahwa di hutan berbatu, tidak hanya kekuatan jiwa tidak dapat dilepaskan, tetapi seluruh hutan berbatu diselimuti kekuatan berat. Dengan satu tarikan napas, dia hanya bisa terbang paling banyak 2 hingga 300 meter, dan kecepatannya sangat lambat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Renfa menunjukkan bahwa lokasi Xiao Sui berjarak lebih dari 600 meter dari sini. Jika dia ingin datang, dia membutuhkan setidaknya 2 napas, tetapi sekarang, dia tidak melakukannya, bahkan tidak mengambil setengah napas. Bagaimana pihak lain datang ke sini, dan bagaimana dia menyembunyikannya? Tidak dapat menemukannya. Aku benar-benar melihat melalui klon hantu Duan Fan. Lalu, ini pasti palsu. Jika kamu bisa membunuh satu, itu salah satunya. Di samping Xiao Sui, sesosok muncul, itu adalah Cui Baili, Raja Rubah yang selalu berubah, menyerang rubah merah Dusa, diubah olehnya dengan kemampuan bawaannya, dan tubuhnya tidak ada di dalamnya. Engah. Setelah membunuh klon bayangan Ye Chen, Cui Baili menyerbu ke arah Xiao Sui. Dia benar-benar yakin bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Tembakan tanpa anak panah. Tanpa diduga, Xiao Sui tampaknya menyadari keberadaannya. Dia dengan cepat menarik busur dan melepaskan talinya, tetapi tidak ada panah tajam di atasnya. Ledakan. Panah tak terlihat memblokir Cui Baili sejenak, Xiao Sui mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri, tetapi saat berikutnya, dia diblokir oleh orang lain dari tim lawan. Tidak ada jalan keluar. Cui Baili tanpa ekspresi, dan Duan Fan terbunuh, mereka ditakdirkan untuk gagal, tetapi sebelum gagal, mereka harus menyeret satu sama lain ke dalam air, sehingga tim lawan tidak dapat menempati peringkat 30 besar. Cui Baili, lawanmu adalah aku. Antara Cui Baili dan Xiao Sui, sebuah dinding batu terbentuk, dan Dusa bergegas mendekat. Dan saya, Lu Renyi melambaikan telapak tangannya, dan senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke Cui Baili. Melihat adegan ini,
Cui Baili tiba-tiba menjadi depresi. Dia mengerti bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyeret lawan ke dalam air. Meskipun ada dua dari mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka bertiga dalam waktu singkat. Itu tidak akan terpecahkan dalam beberapa saat. Di sisi lain, Duan Fan terbunuh, dan pemuda dengan tombak serta pemuda dengan kaki yang kuat merasa malu. Kepala jatuh ke tanah, dan keduanya langsung ditangani oleh Ye Chen. Dengan cara ini, 5 orang di pihak Ye Chen melawan 2 orang, tentu saja mudah ditangkap, bahkan jika Cui Boli memasuki alam tanpa pamrih, itu tidak akan berpengaruh, dan dia akan dibunuh secara langsung. Itu berbahaya. Lu Renyi menyeka keringatnya. Klon bayangannya terbunuh sebelumnya, membuatnya berpikir bahwa lawannya adalah tubuh utama, tetapi dia tidak menyangka itu masih klon Duan Fan, dan kemudian dia segera bergegas setelah menerima pemberitahuan Ye Chen. Ini benar-benar berbahaya. Ye Chen mengangguk. Di depan mereka, tidak ada musuh sama sekali, dan 5 anggota tim lawan semuanya berputar ke belakang, sedangkan untuk bagian depan, yang tersisa adalah klon Duan Fan dan rubah merah yang diubah oleh kemampuan alami Cui Boli untuk menahan vitalitas mereka, sedangkan lawan tujuannya, jelas, adalah untuk membunuh Xiao Sue dan Ouyang Tai dalam sekejap. Ouyang Tai adalah target yang harus dibunuh. Jika Xiao Sue dapat dibunuh, dia akan membunuhnya. Jika Ye Chen datang, dia akan menyerah. Tapi mereka meremehkan penglihatan Ye Chen. Ye Chen langsung menyadari bahwa ada juga avatar Duan Fan di dekat Xiao Sue, dan Cui Baili serta orang lain bersembunyi di sampingnya, jadi dia berpisah menjadi avatar bayangan untuk menyelesaikan situasi Duan Fan. Avatar Fan, the tubuh utama, bergegas ke sisi Ouyang Tai tentu saja, sebelum itu, dia telah mengingatkan Dusa dan Lu Renyi untuk datang membantu Xiao Sue. Singkatnya, dalam hal strategi, Ye Chen kalah total, lagi pula lawannya adalah Cui Baili, Raja Rubah yang sangat licik dan selalu berubah. Kurung tutup. Setelah membunuh kelompok Cui Baili tanpa kerusakan, Ye Chen dan yang lainnya dikirim keluar dari hutan berbatu ke persimpangan jalan di depan mereka. Total ada 5 jalan, tapi sekarang kelima jalan ini diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Blokade akan dicabut saat yang lain datang. Tuan Ye, hanya ada satu kelompok yang selangkah lebih cepat dari 5 Ye Chen. Kelompok ini dipimpin oleh Xie Mei muda, dan Lan Xian'er juga ada di antara mereka. Melihat Ye Chen muncul, dia bergegas. Kalian cukup cepat, kata Ye Chen. Lan Xian'er melirik pemuda jahat dan cantik di kejauhan, dan berkata sebenarnya, saya tidak memainkan banyak peran. Kami memiliki ilusionis kematian Ji Cheng Yue di sini. Ilusinya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Targetnya tim memiliki 5 orang, telah jatuh di bawah ilusi. Deat ilusionis Ji Cheng Yue, peringkat ke-15 dalam daftar Raja Surga, adalah ilusionis generasi muda nomor 1 di Suzaku Starfield. Dikatakan bahwa ilusinya telah mencapai keadaan dihasilkan dari hati, dan dia dapat menyimpan ilusi pada orang lain. Jika ada ilusionis dalam sebuah tim, kekuatan tim setidaknya bisa naik ke level yang besar. Jika ada ilusionis top seperti Ji Cheng Yue, kekuatan tim pasti akan berlipat ganda. Orang ini adalah orang yang berbahaya. Meskipun dia berada di peringkat ke-15, 10 besar akan menang dengan selisih tipis paling banyak. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, tingkat bahayanya tidak kalah dengan 5 besar. Dusa menjelaskan kepada Ye Chen. Ye Chen mengangguk. Ilusionis memang orang yang sangat berbahaya. Mereka benar-benar dapat mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, tetapi mereka juga dapat dikalahkan oleh orang yang lebih lemah dari mereka. Itu tergantung pada seberapa tahan Anda terhadap ilusi. Jika Anda tidak bisa pecahkan ilusi lawan dan jatuh ke dalam ilusi, kamu hanya bisa membiarkannya makan. Segera, kelompok ketiga muncul. Pemimpin tim adalah Hisoka, Master Manipulasi Panca Indera, peringkat 77 di daftar Raja Surgawi, di bidang ilusi di Vermilion Bird Starfield. Hanya Ji Cheng Yue yang bisa mengalahkannya, dikatakan bahwa ilusinya dapat mengendalikan panca indera. Lu Wenxiu, Ciwa Baili, Raja Macan Tutul Bulu Hitam, Qiao Erlang. Pada dasarnya, para jenius dalam daftar Raja Surga, tim mereka semua telah lulus ujian, kecuali Raja Pemusnahan Hitam Zhou Jian yang sudah lama tidak dapat lulus ujian. Zhou Jian mungkin sudah cukup kali ini. Qiao Erlang menggelengkan kepalanya dan berkata. Dusa berkata Zhou Jian sangat kuat, dan momentumnya tidak terkalahkan bagiku, tetapi juga karena ini. Dia keras kepala, suka jalan lurus, dan berpikir bahwa kekuatannya cukup untuk menyelesaikan segalanya. Jika saya menebak benar, dia bermaksud untuk menggunakan pertarungan frontal untuk menyelesaikan lawan,
Tapi sayangnya lawan tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Jika dia ingin lulus ujian, satu-satunya cara untuk membiarkan orang dengan akal yang lebih tinggi dalam kelompok menjadi pemimpin dan ikutilah perintahnya. Seperti yang dikatakan Dusa, Zhou Jian hampir jatuh ke dalam situasi putus asa. Pada awalnya, dia adalah pemimpin tim, dan rencananya adalah menyerang secara menyeluruh, tidak meninggalkan apapun yang perlu dikhawatirkan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain tidak melawan mereka sama sekali. Mereka pertama kali menggunakan avatar dan tubuh palsu mereka untuk menarik vitalitas kelompok mereka, lalu membunuh dua anggota mereka dari samping, dan akhirnya mundur dengan tenang. Menghadapi Zhou Jian yang akan mengamuk, di antara dua yang tersisa, pemuda yang lebih banyak akal dan tenang mengabaikan kemungkinan membuat marah Zhou Jian, dan mengusulkan kepada pihak lain agar dia menjadi pemimpin tim. Semuanya berada di bawah komandonya. Jika tidak, mereka semua akan tersingkir. Termasuk Zhou Jian. Meskipun Zhou Jian sombong, dia telah kehilangan dua anggota tim. Tidak peduli seberapa sombongnya dia harus mengakui bahwa dia tidak pandai akal. Dengan kata lain, dia terlalu malas untuk menggunakan otaknya dan secara paksa menahan rasa frustrasinya dan kemarahan Zhou Jian setuju proposal lawan. Pada akhirnya, Zhou Jian bertiga lulus ujian, peringkat mereka sangat berbahaya, mereka berada di peringkat 29. Tim ke-30 juga kehilangan dua anggota dan lulus ujian selangkah lebih lambat dari mereka. Dari 30 tim, 12 tim tidak rusak, 15 tim kehilangan satu anggota, dan 3 tim kehilangan dua anggota, sehingga total menjadi 129 orang. Hanya dalam 3 level, jumlah orang di Suzaku Starfield telah dieliminasi dari sekitar 15.000 menjadi 129, tingkat eliminasi yang mencengangkan. Tidak ada yang tahu, apa yang akan menjadi level keempat. Ada 5 jalan menuju celah keempat, dan papan kayu mengatakan bahwa salah satu dari mereka dapat menuju ke celah keempat, perbedaannya adalah 5 jalan tersebut mewakili 5 lintasan keempat yang berbeda. 5 tingkat keempat yang berbeda. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk memilih uji coba yang tidak Anda kuasai, atau Anda dapat memilih uji coba yang Anda kuasai. Lu Wenxiu mengatakan poin kunci dalam satu kata. Mendengar ini, semua orang mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Memang, ujian di God-S Proving Grounds bukan hanya ujian kekuatan. Kalau tidak perlu membuat begitu banyak level. Datang saja ke kompetisi seni bela diri. Tes pertama adalah ujian untuk bertahan hidup, ujian kedua adalah kemauan, ujian ketiga adalah kerja tim, adapun ujian keempat, saya khawatir itu tidak akan mudah. Saya harap saya bisa memilih level keempat yang tidak saya kuasai. Lu Wenxiu tersenyum ringan, dan berjalan menuju jalan keempat. Ada 5 jalan, tapi sebenarnya hanya ada 1. 5 jalan tampaknya membuat mereka menghadapi rintangan keempat yang berbeda, tetapi apa bedanya? Apapun rintangan keempat, mereka harus menantangnya. Ini tidak akan berubah. Jika mereka menghadapi 5 jalan menuju yang tidak diketahui Anda harus melakukannya ragu-ragu tentang jalan, yang menunjukkan bahwa hatimu tidak cukup teguh. Ye Chen berjalan menuju jalan tengah, yang merupakan jalan ketiga. Lansian Er berpikir sejenak, tetapi dia tidak memilih untuk pergi dengan Ye Chen. Jika dia ingin sendirian, dia harus belajar mandiri. Seperti yang dikatakan Ye Chen, mengandalkan orang lain tidak bisa bertahan lama, hanya mengandalkan diri. Ada beberapa orang yang memilih jalan yang sama dengan Ye Chen, seperti Raja Macan Tutul Bulu Hitam peringkat ke-24, Kapak Raksasa Kiao Erlang yang ke-42, Ular Cantik Dusa yang ke-48, dan tentu saja, ada lebih elit jenius yang belum masuk dalam daftar Raja Surga, jumlahnya ada 20 atau 30. Di ujung jalan ada istana besar dengan 4 gerbang yang menghubungkan 4 jalan, Ye Chen dan yang lainnya datang dari jalan selatan. Sebelum memasuki istana, semua orang mendengar suara yang berasal dari dalam. Hei, ada suara di dalamnya. Sepertinya level keempat akan bergabung dengan 3 bintang kehidupan lainnya, kata Dusa. Kiao Erlang tersenyum dan berkata, itulah yang membuatnya menarik. Raja Macan Tutul Bulu Hitam mengangguk, itu benar. Yang terbaik adalah bertemu Raja Serigala Kecepatan Monster dan lihat siapa yang lebih cepat. Melangkah ke depan, Ye Chen dan yang lainnya memasuki istana dari gerbang selatan. Wow, begitu mereka muncul, mereka menjadi fokus, mata yang tak terhitung jumlahnya memandang dari 3 arah, beberapa ingin tahu, beberapa menghina, beberapa dingin. Orang-orang dari Vermilion Bird Starfield ada di sini, tetapi tampaknya tidak ada lawan yang kuat. Hanya ada 3 orang di daftar Raja Surga. Tidak buruk, ini lebih baik dari Suanwu Starfield. Hanya ada 2 di daftar Raja Surgawi, dan jumlah orang yang lewat kurang dari 20.
Mereka yang berbicara adalah para jenius elit dari lapangan bintang Azure Dragon dan lapangan bintang Harimau Putih. Seperti yang kita semua tahu, di antara 4 wilayah bintang kehidupan, wilayah bintang Qinglong adalah yang terkuat, dengan master seperti awan, dan wilayah bintang macan putih sedikit lebih rendah, tetapi dalam hal pakar top, tidak kalah dengan bintang Qinglong wilayah, diikuti oleh wilayah bintang Suzaku Medan bintang Xuanwu sekarang, di antara 4 bintang kehidupan, Medan bintang Xuanwu selalu berada di bawah. Orang pembawa sial, lihat, kali ini Xuanwu Starfield saya pasti akan bersinar. Di posisi utara, para jenius elit dari Xuanwu Starfield tidak marah. Ini adalah venue yang sangat besar. Ada 10 arena di venue, dan setiap arena berukuran ratusan mil persegi. Luas seluruh venue mencengangkan. Di sekitar venue terdapat tribun, yaitu stand timur, stand barat, dan stand selatan, grandstand, stand utara. Bidang bintang Suzaku sesuai dengan tribun selatan. Datang ke tribun selatan, Qiao Erlang berkata seperti yang diharapkan dari Qinglong Starfield, ada lebih dari 50 orang, hampir 2 kali lipat dari kita. Raja Macan Tutul Bulu Hitam berkata wilayah bintang Harimau Putih tidak lemah, dan ada lebih dari 40 orang. Dilihat dari jumlah orang yang lewat, kita bisa melihat kekuatan masing-masing bidang bintang kehidupan. Bidang bintang Qinglong sedikit lebih banyak dari bidang bintang Harimau Putih, yang kira-kira 1 tingkat. Bidang bintang Suzaku mirip dengan Xuanwu bidang bintang, yang kira-kira 1 tingkat. Dikombinasikan dengan Xuanwu Starfield, itu setara dengan White Tiger Starfield atau Qinglong Starfield. Inilah celahnya. Dengan kedatangan Ye Chen dan yang lainnya, jimat percobaan semua orang menyala satu demi satu, dan aturan tingkat keempat muncul di tirai cahaya. Aturan tingkat keempat sangat sederhana, 10 arena, 10 pemain utama, jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan dapat melewati level tersebut, tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk dihilangkan, yaitu setelah Anda menantang dan kalah, Anda akan memiliki kesempatan lain untuk menantang, objek tantangannya adalah opsional, dan itu bisa menjadi master dari cincin lain. Jika tantangan kedua gagal, mereka akan dihilangkan. Ketika hanya ada 10 orang yang tersisa, yaitu, 10 master, babak keempat berakhir. Hanya 10 orang yang bisa lewat. Wajah Dusa menjadi serius. Total ada sekitar 150 orang yang hadir, namun pada akhirnya hanya 10 orang yang bisa lulus ujian, dan 140 orang lainnya semuanya akan tersingkir. Hati-hati, kata Ye Chen. Ya, Qiao Erlang mengangguk. Termasuk Ye Chen, mereka memiliki 4 kekuatan pertempuran di daftar Raja Surgawi, tetapi Medan Bintang Qinglong memiliki lebih banyak kekuatan perang, total 8, 7 di Medan Bintang Harimau Putih, dan 2 di Medan Bintang Xuanwu, menambahkan hingga 21 orang bersaing untuk 10 tempat, kesulitannya bisa dibayangkan, dan setengah dari mereka pasti akan tersingkir. Ini belum termasuk para jenius yang sangat kuat tetapi tidak termasuk dalam daftar Raja Surgawi. Misalnya, Ye Chen sangat kuat sehingga dia cukup kuat untuk menantang Zhou Jian, Raja Kehancuran Hitam, tetapi dia tidak termasuk dalam peringkat daftar Raja Surga. Siapa yang tahu apakah akan ada seseorang seperti Ye Chen? Tidak, bahkan jika dia sedikit lebih buruk darinya, mereka sangat menakutkan. 10 tempat, agak menantang. Qinglong Starfield juga sunyi. Meskipun mereka sangat kuat, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka dapat menempati 10 tempat, dan tidak mungkin menempati 5. White Tiger Starfield tidak jauh lebih lemah dari mereka. Suzaku Starfield dan Xuanwu Starfield digabungkan. Itu juga setara dengan White Tiger Starfield. Dengan cara ini, menurut probabilitas, mereka hanya dapat menempati sepertiga dari tempat, yaitu 3 atau 4, dan sisanya akan dihilangkan. Bersenandung. Tiba-tiba, 10 orang di tribun persegi dipindahkan ke ring oleh kekuatan tak terlihat, 2 dari Qinglong Starfield, 3 dari White Tiger Starfield, 3 dari Suzaku Starfield, dan 2 dari Xuanwu Starfield, tidak perlu dibahas sama sekali, tapi tidak apa-apa, begitu muncul, semua orang tidak terlalu ingin menjadi pemimpin, kecuali seseorang yang sangat percaya diri akan menjadi pemimpin ketika dia muncul. Sungguh sial, aku langsung juara. Yang pertama menjadi juara akan tersingkir paling cepat. Lagi pula, aku ingin melihat berapa putaran yang bisa aku tahan. 10 orang yang dipilih secara paksa sebagai juara memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi 10 orang ini dengan cepat memulihkan ketenangan mereka, dan mereka merasa damai ketika mereka datang, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Haha, saya yang Dingcheng dari Azure Dragon Starfield. Semua orang mengatakan bahwa Xuanwu Starfield menghargai pertahanan. Saya ingin melihat apakah Azure Dragon Skybreaker saya dapat menembus pertahanan Anda. Kekuatan yang Dingcheng tidak tinggi. Di antara lebih dari 50 Master Qinglong Starfield yang hadir,
peringkatnya paling banyak sekitar 20. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa lulus ujian pada akhirnya, Yang Dingcheng berniat untuk berjuang keras. Dia akan meledak keluar pada saat terakhir. Jadilah cahaya Anda sendiri, biarkan orang lain mengingat Anda. Suara mendesing. Dalam sekejap, Yang Dingcheng muncul di arena keempat. Berdiri di arena adalah seorang jenius elit dari Starfield Xuanwu. Pria ini memiliki punggung raksasa dan momentum yang stabil. Dia tampak seperti tipe yang fokus pada pertahanan. Di bawah Zheng Wu, melihat Yang Dingcheng datang, Zheng Wu menangkupkan tinjunya. Berhentilah bicara omong kosong dan terima langkah itu. Yang Dingcheng mengeluarkan raungan harimau, melompat ke udara, dan menamparkan dengan telapak tangan. Mengikuti tamparan itu, seekor naga hijau yang berubah dari esensi sejati keluar sambil mengaum. Palem roh raksasa, Zheng Wu, seperti Yang Dingcheng, mengambil jurusan teknik telapak tangan menghadapi Azure Dragon Breaker Yang Dingcheng. Dia tidak mundur atau menghindar, dan otot-otot di tangan kanannya menggeliat. Itu membengkak hingga ukuran beberapa meter, dan menyapanya dengan telapak tangan. Ledakan, kekuatan kekerasan memancar kemana-mana. Zheng Wu mundur selusin langkah, dan menginjak selusin jejak kaki dangkal di atas ring, sementara Yang Dingcheng melakukan jungkir balik di udara, melepaskan kekuatannya, dan segera, seperti naga hitam, dia membanting dengan telapak tangannya lagi kepada Zheng Wu. Itu dia, yang satu bertarung keras di tanah, sementara yang lain berputar-putar di udara, seperti naga yang sedang berenang. Keduanya bertarung dengan sengit dan sengit. Kunci jiwa naga biru. Setelah puluhan jurus, Yang Dingcheng melakukan jurus pamungkasnya. Tru Yuan Qinglong yang hidup menjerat tubuh Zheng Wu, dan ketika dia meraihnya dengan tangannya yang besar, seluruh tubuh Zheng Wu meledak karena terjerat, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di bawah ring. Struktur True Essence Azure Dragon ini terlalu kuat, seperti tubuh yang kokoh. Zheng Wu memiliki ketakutan yang melekat di hatinya, esensi sejati atau hal-hal yang berubah dari energinya sendiri. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kuat. Strukturnya alami dan masuk akal, dan yang lemah hanya dangkal, seperti perbedaan antara berlian dan karbon. Hei, aku telah membedah beberapa mayat subnaga, dan aku sangat jelas tentang strukturnya. Terjerat oleh naga hijau, esensi sejatiku tidak berbeda dengan terjerat oleh subnaga dengan level yang sama. Senyum muncul di wajah Yang Dingcheng. Yang Dingcheng, aku, Yan Daxiong, ada di sini untuk menantangmu. Kejeniusan bidang bintangnya sendiri dikalahkan. Kehilangan status mereka sebagai Master Ring, beberapa orang di Xuanwu Starfield tidak bisa duduk diam. Kebanyakan dari mereka ditakdirkan untuk tersingkir. Jika mereka tidak menantang sekarang, kapan mereka akan menunggu? Di arena lain, penantang juga muncul satu demi satu. Identitas penantang umumnya berbeda dengan tuannya. Misalnya, jika tuannya milik Vermilion Bird Star Region, maka penantangnya pasti bukan dari Vermilion Bird wilayah bintang, tetapi dari 3 wilayah bintang lainnya, ya, Qinglong Starfield dan White Tiger Starfield memiliki penantang terbanyak. Dengan cara ini, sebuah siklus mulai terbentuk. Misalnya, penantang berasal dari Suzaku Starfield saya, tetapi dikalahkan oleh para jenius dari bintang lain untuk menemukan tempat itu. Kita tidak bisa menutup mata. Tentu saja, pada awalnya, para penantang adalah semua orang yang mengira mereka tidak dapat melewati level tersebut, dan hanya ada sedikit petarung di daftar Raja Surgawi yang benar-benar bergerak. Selain itu, aturan tingkat keempat memiliki tempat khusus. Setelah tantangan gagal, Anda harus menantang lagi dalam waktu 1/4 jam, dan Anda tidak akan diizinkan untuk menunggu dan melihat. Dengan cara ini, beberapa orang secara bertahap disingkirkan. Sekitar 1 jam berlalu, dan jumlah eliminasi mencapai 120 orang kecuali 10 master di atas ring. Masih ada 7 orang dari Qinglong Starfield, 6 dari White Tiger Starfield, 4 dari Suzaku Starfield, dan 3 dari Medan Bintang Harimau Putih. Arena nomor 1 ditempati olehku, Raja Kingxi. Akhirnya, ada raja yang kuat dari daftar Raja Surgawi. Dia adalah Raja Kingxi dari Medan Bintang Qinglong, peringkat ke-13 dalam daftar Raja Surgawi, dan peringkat ketiga dalam daftar Raja saat ini. Kedua setelah Raja Surgawi lainnya dari Medan Bintang Qinglong, A Master Daftar dan Master Daftar Raja di White Tiger Starfield. Menyerah pada tahap 1. Dusa menggelengkan kepalanya. Yah, tidak bijaksana bertarung mati-matian dengan Raja Kingxi, jadi biarkan dia tetap di ring nomor 1. Raja Macan Tutul Bulu Hitam mengangguk. Dia memberikannya padaku. Terkejut dengan mereka bertiga, Ye Chen melompat ke ring nomor 1. Ye Chen bergerak, dan cincin nomor 1 pasti menang. Setelah Raja Kingxi dikalahkan, dalam waktu 1/4 jam, kami tidak ingin menjadi penguasa cincin lain, agar tidak menjadi target. Raja Kingxi. Dusa melihat Ye Chen bergerak di hutan berbatu,
Duan Fan dan Variety Fox King Cui Boli keduanya langsung terbunuh oleh satu pedang. Sosok yang tidak menentu dan kecepatan pedang yang tidak dapat diprediksi semuanya memberitahu Du Sa bahwa kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Bagaimana Raja Kingzi bisa menempati peringkat ke-13 dalam daftar Raja Surga? Seharusnya tidak mudah untuk menyelesaikannya. Meskipun menurutku Ye Chen juga sangat kuat. Black Feather Leopard adalah Raja. Qiao Erlang berkata Raja Kingzi adalah Raja pelatihan tubuh. Dalam 3 tahun terakhir, dia pasti telah membuat kemajuan besar, dan dia mungkin tidak kalah dari 10 angka teratas. Tetapi sebagai perbandingan, saya, seperti Dusa, lebih optimis tentang Ye Chen. Ye Chen menantang Raja Kingzi, yang membuat banyak orang penasaran. Beraninya kamu menantang Raja Kingzi, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tinju penghancur setan naga Raja Kingzi dapat menembus bintang yang berjarak 100.000 mil, yang jauh lebih kuat daripada bintang pecah sederhana. Jika tebakanku benar, Raja Kingzi pasti telah memurnikan 30% dari faktor monster dan memasuki dunia iblis. Beberapa jenius yang tersisa di Qinglong Starfield banyak berbicara, mengungkapkan kepercayaan mereka pada Raja Kingzi. Tidak, Raja Kingzi dalam bahaya. Orang yang berbicara berdiri di depan, seorang wanita muda yang tinggi dan glamor di Xingyi. Raja Qingdian, mengapa kamu mengatakan itu? Jika orang lain mengatakan kata-kata seperti itu, mereka pasti akan mengabaikannya, atau bahkan membalas, tetapi bukan orang lain yang berbicara, tetapi Gu Qingsui, Raja Qingdian yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar Raja Surgawi di antara orang-orang yang hadir. Raja Qingdian Gu Qingsui, peringkat keempat dalam daftar Raja Surga, memiliki tubuh roh Lei Suigang. Meskipun tubuh roh jarang, masih ada beberapa di langit berbintang alam semesta. Sayangnya, tubuh roh Gang selalu sedikit lebih rendah dari orang lain pertama. Meskipun semua orang adalah master, sulit untuk membuat semua orang kewalahan, tetapi Qingdian Wang Gu Qingsui berbeda, dia tidak hanya memiliki tubuh roh Lei Suigang, tetapi juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi, yaitu tidak kalah dengan siapapun. Peringkat keempat dalam daftar Raja Surga adalah bukti terbaik. Tidak mungkin pihak lain tidak mengetahui peringkat Raja Kingzi, tetapi mereka masih berani menantangnya, jadi mereka harus yakin, kata Gu Qingsui ringan. Raja Qingdian, ini hanya tebakanmu. Mungkin dia terlalu percaya diri dan ingin menggunakan catatan mengalahkan Raja Kingzi untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sulit bagi semua orang untuk menerima bahwa setiap pendekar pedang yang tidak dikenal memiliki kekuatan tempur untuk bersaing dengan Raja Kingzi, meskipun hal ini belum terjadi. Bukan, kamu akan segera tahu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Gu Qingsui tidak berniat membela diri. Akhirnya pertarungan yang menarik. Di tribun tempat White Tiger Starfield berada, seorang wanita dengan rambut pirang platinum yang menjuntai hingga ke betisnya tersenyum tipis. Fitur wajahnya tajam dan tajam, memberi orang perasaan tajam yang luar biasa. Penyihir platinum Qi Hongyan, peringkat ke-9 di daftar Raja Surgawi. Di panggung 1, Raja Kingzi menyeringai, kamu benar-benar berani menantangku. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kamu berani atau sembrono. Lagi pula, kamu tidak terlihat lemah. Kamu harus membiarkan aku mengendurkan ototku dan tidak terlalu membosankan. Saya menyarankan Anda untuk sangat waspada, jika tidak, pertempuran akan segera berakhir. Kata Ye Chen tanpa menghunus pedangnya. Jika kamu memiliki kemampuan, coba saja. Sambil mengerutkan kening, mata Raja Kingzi sedikit dingin. Tepuk-tepuk-tepuk, langkah kaki terdengar, dan Ye Chen berjalan menuju pihak lain selangkah demi selangkah. Apa yang telah terjadi? Apakah orang ini gila? Tindakan Ye Chen tidak hanya mengejutkan Raja Kingzi, tetapi juga mengejutkan orang-orang di tribun. Kamu membuat saya marah. Raja Kingzi belum pernah dipandang rendah sebelumnya. Hek, sosoknya melintas. Raja Kingzi menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi Ye Chen, tangan kanannya, otot menggeliat, kuku membengkak, dan berubah menjadi cakar monster yang menakutkan dengan kejam mencengkeram dada Ye Chen. Sangat cepat, semua orang yang menonton pertempuran merasakan mata mereka kabur, dan Raja Kingzi datang ke sisi Ye Chen. Mati. Raja Kingzi mabuk berat. Ledakan. Bukan Ye Chen yang terluka, tapi Raja Kingzi, pipi kanannya cekung, banyak darah dan gigi keluar dari mulutnya yang tidak bisa ditutup, dan matanya melotot, penuh rasa tidak percaya. Saat berikutnya, Raja Kingzi berguling dan terbang keluar, menabrak tutup pelindung cincin nomor 1, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Aku bilang padamu untuk menjagamu. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tindakan lawan barusan sangat bodoh. Singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Lawan seharusnya tidak mengetahui kebenaran ini.
Bahkan jika lawannya adalah orang yang tidak dikenal, dia seharusnya tidak begitu ceroboh dan melawan, dekat dengan dia. Raja Kingzi benar-benar dikirim terbang, kapan dia bergerak? Saya tidak tahu, saya tidak bisa merasakan apakah dia telah menembak atau tidak. Ada suara terengah-engah, dan Raja Macan Tutul Bulu Hitam dan Kiao Erlang memandang Ye Chen, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Meskipun Dusa sudah akrab dengannya, dia masih terkejut karena dia juga tidak tahu, tidak melihat kapan Ye Chen bergerak. Di hutan berbatu, Ye Chen tampaknya tidak berusaha sekuat tenaga, dan mungkin hanya memainkan sebagian kecil dari kekuatannya. King Dian Wanggu Kingsway, penyihir platinum Qi Hongyan, mata keduanya sangat bermartabat. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Tubuhnya yang biasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mengaum, raungan yang tidak terlihat seperti manusia keluar dari tenggorokan Raja Kingzi, dia menyandarkan tangannya di tanah, dan perlahan berdiri tegak, sepasang murid hewan menatap erat ke arah Ye Chen. Kamu tidak mengambil kesempatan untuk mengalahkanku sekarang, kamu akan menyesalinya. Raja Kingzi berkata dengan dingin. Ye Chen berkata aku juga bisa mengalahkanmu sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Mengaum. Raja Kingzi meraung lagi, matanya berubah ke arah murid binatang itu lagi, tubuhnya terangkat sekitar 2/3, dan 3 paku menonjol dari punggungnya, dan masing-masing dari 3 paku ini dipancarkan, senjata ajaib tertancap di belakang. Pada saat yang sama, aura mengerikan meletus dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti monster, tetapi segera, aura mengerikan ini tertahan, tanpa penyebaran sedikit pun, tubuh Raja Kingzi langsung berubah menjadi biru tua, dan kulitnya sehalus itu, sebagai permata biru tua, dengan kilau sedingin es. Hah, mirip dengan tahap kedua dari keadaan tanpa pamrih, tubuh tanpa diri. Ye Chen mengerutkan kening. Alam setan, Raja Kingzi telah memasuki alam setan. Ranah iblis dan monster termasuk dalam ranah monster tanpa pamrih. Ranah ini tidak perlu menekan potensi sel, hanya perlu menyempurnakan faktor monster. Seperti yang kita semua tahu, bentuk manusia adalah bentuk pertarungan terbaik. Dari tentu saja, bentuk manusia ini tidak hanya mengacu pada manusia, selama mereka adalah makhluk humanoid, mereka semua dalam bentuk manusia. Meskipun monster sangat kuat pada tahap awal, keunggulan mereka menjadi semakin kecil di tahap selanjutnya, sampai mereka dirugikan. Karena tubuh monster terlalu besar, atau terlalu kasar, jauh lebih rendah daripada manusia dalam hal mengontrol kekuatan. Bentuk. Bahkan jika mereka berubah menjadi manusia, mereka pada dasarnya adalah monster, dan kontrol kekuatan masih bukan kekuatan mereka. Namun, mereka dapat memurnikan tubuh dan kekuatan mereka dengan memurnikan faktor monster, dan memurnikan faktor monster. Yaitu untuk memurnikan faktor monster sendiri menjadi kekuatan murni, membiarkan diri sendiri berevolusi secara bertahap menjadi manusia. Karena kekuatan monster terlalu kuat, begitu mereka memurnikan terlalu banyak faktor monster, kekuatan mereka bahkan akan melampaui manusia, jadi tidak perlu memeras potensi sel sama sekali, dan potensi selnya sangat kuat sehingga tidak perlu diperas. Raja Kingzi telah memurnikan sepertiga dari faktor monster dalam hal alam, itu setara dengan tahap kedua dari alam tanpa pamrih, mata langit atau tubuh tanpa diri. Legenda mengatakan bahwa ketika monster berhasil memurnikan semua faktor monster di tubuh mereka, mereka akan secara permanen diperbaiki dalam bentuk manusia, alam ini. Ini disebut Tian Yao. Meriam cahaya peri. Raja Kingzi tampaknya sedikit takut dengan kecepatan tembakan Ye Chen. Bahkan jika dia memasuki dunia iblis, dia tidak berani terlalu dekat. Dari kejauhan, dia sering mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, garis-garis cahaya biru tua ditembakkan. Cahaya biru tua ini dibentuk oleh kompresi ekstrim kekuatan iblis, dan kekuatannya luar biasa. Sebelum memasuki dunia iblis, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Desir. Sosok Ye Chen berkedip terus-menerus, karena kecepatannya terlalu cepat. Kekuatannya terlalu pintar, terkadang bergerak maju, terkadang mundur, terkadang memperlambat ritme, terkadang mempercepat ritme, menghasilkan semakin banyak Ye Chen di atas ring, dan di belakang, padat, ratusan jumlahnya, membuat semua orang di tribun tercengang. Apakah ini alam mata surgawi tanpa diri? Seseorang tidak yakin. Tapi bukankah pupilnya akan berubah warna saat memasuki alam tanpa pamrih? Pupilnya masih hitam. Perak adalah warna yang dingin dan kejam. Ketika Anda memasuki kondisi tanpa pamrih, pupilnya akan berubah menjadi perak. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan mencapai tahap mata langit tanpa diri. Akan ada emas di pupil perak. Emas adalah simbol kemuliaan dan akal. Kenapa kamu tidak bisa memukulnya dengan satu tembakan? Raja Kingzi sangat takjub. Dibandingkan dengan jenius elit biasa,
Meriam cahaya monster ini sangat kuat, tapi dia tidak berpikir dia bisa melakukan apa saja pada Ye Chen, tapi selama dia terkena satu tembakan, dia bisa membuat lawan muncul cacat. Kemudian dia bisa melukai lawan dengan tinju penghancur iblis naga yang lebih kuat. Tidak masalah, Dragon Demon Breaking Killing Fish. Warna tubuh Raja Kingzi dengan cepat memudar dari cian hitam menjadi cian muda, sementara lengan kanan dan kepalan tangan kanannya berubah menjadi hitam karena sejumlah besar cian gelap. Ledakan. Raja Kingzi meninju Ye Chen dengan satu pukulan, dan cahaya hitam cemerlang meletus, samar-samar berbentuk naga hitam. Meskipun naga hitam ini tidak terlalu jelas, ia penuh dengan tirani. Semua yang ada di depannya akan dilewati secara konsisten. Tahap pertama dari keadaan tanpa pamrih adalah merangsang potensi diri sendiri, dan kemudian memanfaatkannya secara efektif. Tahap kedua dari keadaan tanpa pamrih adalah mentransfer potensi ke bagian tertentu sesuka hati, menyeduh dan meledak, dan memainkan lebih banyak menakutkan kekuatan monster. Alam monster tanpa pamrih jelas berbeda dari manusia, tetapi prinsipnya kira-kira sama. Ye Chen tidak tahu banyak tentang dunia iblis, tetapi dia segera menyadari bahwa dunia iblis dan tubuh tanpa pamrih memiliki tingkat kesamaan tertentu. Keduanya mengumpulkan potensi mereka di tempat tertentu dan bersiap untuk ledakan, seperti naga Raja Kingzi Mopo Savis adalah mengumpulkan banyak potensi di lengan kanan dan tinju kanan, dan meledak dalam bentuk kekuatan 3 kali lipat. Namun, jika kekuatannya kurang dari 4 kali lipat, itu masih salah. Tinju naga setan Posa jauh lebih kuat daripada Jin rangkap 3 sederhana, dan itu mengejar Jin rangkap 4, tetapi bagaimanapun juga itu sedikit lebih buruk daripada Jin rangkap 4. Menyebarkan 5 jari tangan kanannya, Ye Chen langsung meraih kepala naga hitam itu. Engah, naga hitam itu meledak, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Chen. Apa? Raja Kingzi membuka mulutnya, wajahnya penuh keheranan. Dia berada di alam surga keempat kehidupan dan kematian. Setelah memasuki alam iblis, energi yang terkandung dalam tubuhnya meningkat pesat. Setelah diseduh dan meletus, dia setara dengan surga kelima kehidupan dan kematian, bahkan jika dia dekat dalam aspek lain, dia seharusnya tidak mudah dihancurkan oleh lawan, lagi pula dia bukan orang biasa, dia berada di luar alam dua surga. Telapak tangannya mati rasa, dan Ye Chen merasa sedikit berat, tinju patah naga iblis lawan sedikit lebih lemah dari kekuatan 4 kali lipat, dan pedang 5 elemen yang dia gunakan bukanlah kekuatan 4 kali lipat biasa, tetapi berdasarkan kekuatan 4 kali lipat. Metode serangannya jauh lebih kuat daripada kekuatan 4 kali lipat biasa, tetapi fondasi lawan jauh lebih tinggi darinya, dan tidak mungkin mengalahkan lawan hanya dengan memegang pedang dengan 5 elemen. Dentang. Ye Chen mengeluarkan pedang pembunuh iblis. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedangku, kata Ye Chen dengan ringan. Benci. Raja Kingzi meraung. Itu adalah pukulan penghancur iblis naga lainnya, pukulan ini hampir mengosongkan potensinya, dan kekuatannya meledak hingga batasnya. Air musim gugur. Kekuatan Qiu Shui mungkin tidak sekuat pedang telapak 5 elemen, tetapi pada akhirnya itu adalah jurus pedang mendalam tingkat atas. Setelah makna mendalam emas dan makna mendalam air telah memasuki kondisi sempurna, langkah ini adalah tidak hanya kuat, tetapi juga memberi orang perasaan seperti mimpi. Untuk sesaat, serpihan cahaya bulan pecah, dan sosok Ye Chen melewati tubuh Kingzi Wang. Oh, kepala Raja Kingzi terlempar tinggi. Namun, tinju penghancur setan naga yang dimainkan Raja Kingzi tidak menyentuh Ye Chen sama sekali, dan langsung membombardir tutup pelindung cincin itu, mengeluarkan semburan suara yang mengejutkan. Saat berikutnya, sosok Raja Kingzi muncul di bawah arena. Aturan lapangan ujian dewa itu istimewa. Selama Anda mengenai sasaran, Anda akan segera berakhir. Lagi pula, ketika Anda memadatkan kembali tubuh Anda, lawan memiliki kesempatan untuk benar-benar memusnahkan tubuhmu. Kelahiran alam hidup dan mati membuat mustahil untuk berbicara tentang keabadian, kecuali itu sama dengan Ye Chen. Setiap sel mengandung kemauan yang kuat, sehingga sel tidak mudah dihancurkan. Raja Kingzi telah kalah. Dia mampu mengalahkan Raja Kingzi peringkat 13, apa latar belakangnya? Pada saat ini, di mata semua orang, Ye Chen tidak diragukan lagi menjadi keberadaan yang tidak dapat diatasi, seperti gunung, berdiri di Ringno. Raja Kingzi gagal sekali. Dalam 1/4 jam, dia harus menantang penantang lain, kalau tidak dia akan langsung tersingkir. Akhirnya, Raja Kingzi menjadi pemimpin ring nomor 3. Dia sedikit khawatir penyihir platinum dari White Tiger Starfield akan datang untuk menantangnya. Dieliminasi dan melewatkan level kelima. Saat Raja Kingzi menjadi tuan rumah dari ring nomor 3, Dusa juga menjadi tuan rumah dari ring nomor 5, dan Kiao Erlang menjadi tuan rumah dari ring nomor 7.
Suzaku Starfield menempati terlalu banyak tempat, dan perlu ditekan. Qinglong Starfield keluar dengan peringkat lebih tinggi dari Qiao Erlang di daftar Raja Surgawi, dan mengalahkan Qiao Erlang. Qiao Erlang tidak punya pilihan selain menantang pemimpin Cincin No. Setelah itu, Dusa juga ditantang, lawannya adalah kekuatan daftar Raja Surgawi dari White Tiger Starfield, yang peringkatnya lebih dari selusin tempat lebih tinggi dari Dusa, yang disebut Thunderbolt King Tanglin. Jangan remehkan aku. Dusa meledak dengan kekuatan bertarung super. Meskipun dia tidak mencapai level iblis, dia telah memurnikan hampir sepertiga dari faktor monster. Lengannya dapat diperpanjang tanpa batasan, seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dan tangan kanannya adalah kepala ular, tangan kiri adalah ekor ular yang tajam. Begitu esensi pelindung tubuh lawan terkena, itu akan langsung membatu, dan kecepatannya akan berkurang secara tiba-tiba. Lusinan putaran berlalu, dan Dusa merobek esensi pelindung lawan dalam satu gerakan, mengalahkan lawan. Selanjutnya, Raja Macan Tutul Bulu Hitam mau tidak mau menantang, dan dia menantang Cincin No. Di ring kedua, ada Black Feather Leopard King di mana-mana. Kecepatannya sangat cepat, dan dia terus menambahkan luka pada lawan. Dalam serangan ke-99, Black Feather Leopard King merobek kepala lawan. Sejauh ini, masih ada belasan orang yang tersisa di istana, tidak termasuk 10 master di arena, hanya ada beberapa orang di tribun, yaitu King Dian King Gu Kingsway dari Qinglong Starfield, Platinum Witch Qi Hongyan dari White Tiger Starfield, Xuan Wu Starfield seorang anak gelap. Setan kecil, kenapa kamu tidak berakhir? Qi Hongyan menatap bocah berkulit gelap itu. Aku akan menunggumu pergi dulu. Bocah berkulit gelap itu tersenyum malu-malu. Lupakan saja, kakakku tidak akan menggertakmu, jadi aku akan mengakhirinya dulu. Qi Hongyan tidak berani meremehkan bocah berkulit gelap itu. Semua orang yang hadir tampak seperti orang muda, yaitu berusia 20-an, tetapi bocah berkulit gelap itu tampak seperti remaja. Ia tampak berusia 16 atau 17 tahun. Ini berarti kecepatan kultivasi lawan sangat cepat. Anehnya, diperkirakan dia memasuki alam hidup dan mati pada usia 25 tahun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bocah berkulit gelap itu lebih muda dari semua orang yang hadir. Mungkin usia aslinya adalah hampir 40 tahun, dia mungkin berlatih di suatu tempat sebelumnya, jadi reputasinya tidak jelas. Aku tidak tahu siapa yang akan ditantang Qi Hongyan. Tidak mungkin menjadi juara ring No. 1. Tidak mungkin. Jika dia gagal untuk menantang ring nomor 1, hanya akan ada satu kesempatan tersisa. Dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Saya tidak berpikir itu adalah ring No. 1. Itu masuk akal. Raja King Dian Gu Kingsway belum bergerak, jadi Qi Hongyan tidak mungkin mengambil risiko. Untuk bersaing dengan juara nomor 1, ada banyak peluang di masa depan. Semua orang sangat ingin tahu tentang siapa yang akan ditantang oleh Qi Hongyan. Desir. Di tribun barat, sosok Qi Hongyan melintas dan menyapu ke ring nomor 2. Pemimpin cincin nomor 2 adalah Raja Macan Tutul Bulu Hitam dari Suzaku Starfield, yang berada di peringkat 24 dalam daftar Raja Surgawi. Ketika mantan Raja Macan Bulu Hitam bertarung melawan Master Cincin nomor 2 asli, kecepatan di mana dia meletus cukup menakutkan diperkirakan dari segi kecepatan saja, setidaknya di peringkat 5 besar dalam daftar Raja Surga, Qi Hongyan memilih untuk menantangnya, yang kurang lebih bisa dimengerti. Sayangnya, aku terpilih. Raja Macan Tutul Bulu Hitam tersenyum kecut. Dari 10 arena, Qinglong Starfield menempati 3, White Tiger Starfield menempati 3, Suzaku Starfield menempati 3, dan Xuan Wu Starfield menempati paling sedikit, dengan hanya 1. Diperkirakan lawan juga ingin menekan kesombongan para Suzaku Starfield. Lagi pula, Suzaku Starfield jauh lebih lemah daripada Qinglong Starfield dan White Tiger Starfield, dan sekarang dia dapat berbagi secara merata dengan mereka. Ini sedikit keberuntungan di dalamnya, mengapa tidak memilih Ye Chen? Ini agak berisiko, tidak memilih Dusa. Mungkin karena Dusa adalah seorang wanita, jadi saya harus memilih Raja Macan Tutul Bulu Hitam. Lupakan saja, aku ingin melihat, setelah 3 tahun, seberapa jauh jarak antara aku dan 10 makhluk teratas. Menyalahkan orang lain bukanlah gaya Black Feather dan Leopard King. Semangat juangnya tidak pernah melonjak mereka yang bisa bertarung melawan 10 eksistensi teratas. Maaf, memilihmu adalah pilihan terbaik. Qi Hongyan berkata tanpa daya. Dia tidak memilih Qinglong Starfield, terutama demi White Tiger Starfield. Kekuatan King Dian Wang Gu Kingsway sangat kuat, jika dia menantang Qinglong Starfield sendirian. Sulit untuk menjamin bahwa King Dian Wang Gu Kingsway tidak akan membela wilayah bintang Qinglong dan menantang mereka ke wilayah bintang Harimau Putih, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih kesemek yang lembut. Ayo lakukan.
Raja Macan Tutul Bulu Hitam menjadi tenang. Ini baik. Qi Hongyan tidak banyak bicara, matanya langsung menjadi dingin, dan rambut platinum panjangnya menari tanpa angin, memberi orang perasaan aneh dan dingin. Penyihir Platinum Qi Hongyan berada di peringkat ke-9 dalam daftar Raja Langit. Dia adalah karakter yang sangat sulit dan menakutkan, rambut platinumnya yang panjang dikatakan mampu menghancurkan bahkan bintang-bintang. Suara mendesing. Sosok itu tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, Qi Hongyan berada di depan Black Feather dan Leopard King. Telapak tangan seputih batu giok meraih dan memetik ke arah jantungnya. Jantung Raja Macan Tutul Bulu Hitam mulai berdetak kencang tanpa alasan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memegang jantungnya, dan tekanan lembut bisa membuat jantungnya meledak. Tangan penyihir platinum yang memetik hati juga merupakan pembunuh besar trik, mengerikan. Namun, Raja Macan Tutul Bulu Hitam adalah Raja Macan Tutul Bulu Hitam, dan kecepatannya hanya sebanding dengan beberapa orang. Tanpa melihatnya bergerak, dia tiba-tiba menghilang, dan telapak tangan Qi Hongyan dikeluarkan. Kecepatan yang bagus. Qi Hongyan tertawa, dan sehelai rambut pirang platinum menonjol keluar, melingkari pergelangan tangan telapak tangan yang menyerang dari belakang, ternyata. Dengan kecepatannya yang mencengangkan, Raja Macan Tutul Bulu Hitam berencana menyerang Qi Hongyan dari belakang. Tapi jelas, indera Qi Hongyan sangat tajam, dan Raja Macan Tutul Bulu Hitam meleset. Qi Hongyan, 3.000 utas platinummu juga sangat kuat. Raja Macan Tutul Bulu Hitam yang pergelangan tangannya terjerat menyeringai, seluruh tubuhnya terdistorsi dan menghilang, ternyata hanya hantu. Oh, sepertinya aku meremehkanmu. Rambut platinum panjang di kepala Qi Hongyan berkibar seperti ratusan ribu ular putih, berenang ke segala arah. Di mana-mana, hantu bulu hitam dan Raja Macan Tutul akan hancur. Dalam sekejap mata, hitam hantu bulu dan Leopard King semua menghilang, hanya menyisakan satu tubuh. Mengaum, Raja Macan Tutul Bulu Hitam tahu bahwa dia harus serius, jika tidak, dia akan segera kalah. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, dan segera tertahan di tubuhnya. Raja Macan Tutul Bulu Hitam berubah menjadi manusia macan tutul dengan kepala macan tutul dan tubuh manusia, dengan sepasang sayap hitam di punggungnya. Dunia Iblis. Raja Macan Tutul Bulu Hitam juga telah mencapai alam setan. Meskipun alam iblis sama dengan tahap kedua dari alam tanpa pamrih, itu jauh lebih buruk dalam pertarungan yang sebenarnya. Alam tanpa pamrih dapat mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Kekuatan alam iblis sudah cukup, tetapi masih dirugikan dalam hal kontrol tapi bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa mencapai alam iblis, dan kekuatan peningkatan bukanlah bintang. Itulah yang membuatnya menarik. Senyum muncul di wajah Qi Hongyan. Ketika Qi Hongyan bertarung dengan bulu hitam dan Raja Macan Tutul, Lan Xian'er juga bertarung melawan master peringkat 88 di daftar Raja Surgawi di tingkat keempat, keahlian menembak satu tangan secepat kilat kosmik, dan orang biasa akan ditembak melalui tenggorokan mereka sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi. Keduanya bertarung selama ratusan ronde, terlepas dari hasilnya. Oke, aku tidak menyangka kamu, orang tak dikenal, bisa melawan ratusan trik denganku. Aku cukup bangga. Wajah Cao Huan agak jelek. Dia adalah penguasa ke-8 atau ke-8 dalam daftar Raja Surga, dan pihak lain hanyalah orang yang tidak dikenal. Pertarungan yang tidak seimbang ini seharusnya segera berakhir, tetapi saya tidak menyangka akan ditunda sampai sekarang. Terima kasih atas pujiannya, tapi Lan Xian'er, aku masih ingin maju beberapa langkah. Lan Xian'er berkata tidak rendah hati atau sombong. Mimpi, aura mengerikan memancar dari tubuh Cao Huan, dan dia tiba-tiba memasuki alam tanpa pamrih. Rambutnya tumbuh banyak, dan pupilnya menjadi perak, tanpa emosi apapun. Cao Huan serius, pemenangnya sudah ditentukan. King Long Xingyu dan yang lainnya ditentukan. Itu belum tentu demikian. Seseorang membalas. Di lapangan, Lan Xian'er juga memancarkan aura yang menakutkan, rambut biru panjangnya memanjang dengan cepat saat terbang, dan pupilnya dipenuhi dengan perak. Hal yang sama adalah ranah tanpa pamrih. Dia telah memasuki dunia tanpa pamrih. Tuan Jinghong dan Lan Xian'er memilih jalan yang sama, matanya penuh kejutan, dia berpikir bahwa, kecuali dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di Firebird Star yang bisa memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Merasa tidak enak secara bertahap di dalam hatinya, Cao Huan meraung keras, dan bayangan tombak petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Lan Xian'er, seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Merak melebarkan ekornya. Jurus pamungkas Cao Huan. Setiap jurus pembunuh akan memiliki kekurangan. Semakin indah, semakin sulit untuk menyembunyikan kekurangannya. Kata-kata Ye Chen masih ada di telinganya. Minum. Lan Xian'er menjerit rendah,
dan menyerang balik dengan gerakan pedang paling dasar dengan pedang panjang di tangannya. Ketika dia akan diliputi oleh bayangan tombak petir yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lan Xian'er melintas, menghindari yang terkuat titik serangan, meskipun lengan kiri patah, tapi itu sudah cukup. Sial, pedang diayunkan, dan cahaya pedang merah memotong ke arah tengah layar merak. Kekuatan 3 kali tebasan daun jatuh. Ding! Layar merak rusak, tangan kanan Cao Huan mati rasa, dan pintu kosong terbuka lebar. Badai api ilahi. Segera, gerakan pembunuhan kedua Lan Xian'er datang, angin membantu api, dan api memanfaatkan angin dibandingkan dengan pertarungan Ye Chen sebelumnya. Kali ini api badai telah mengurangi banyak perubahan dan memusatkan kekuatannya, seperti gumpalan merah tua seperti kamikaze. Itu menyapu tubuh Cao Huan. Engah! Seluruh tubuh Cao Huan berubah menjadi kerangka. Lan Xian'er menang. Setelah mengalahkan Cao Huan, Lan Xian'er tiba-tiba menjadi orang terkenal dari orang yang tidak dikenal. Saya percaya kali ini persidangan para dewa telah berakhir, dan ketika daftar Raja Surgawi diperbarui, Lan Xian'er pasti akan aktif daftar. Berapa peringkatnya tergantung pada apakah dia dapat terus bergerak maju. Lagi pula, Cao Huan hanya yang ke-88 dalam daftar Raja Surga kali ini, dan masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa masuk daftar lain kali. Selain Lan Xian'er, Tuan Muda Jinghong juga menjadi blockbuster kali ini. Dia menduduki peringkat ke-94 dalam daftar Raja Surgawi dan mengalahkan Raja Cambuk Besi yang menduduki peringkat ke-82. Tidak mengherankan, lagi pula, hanya ada 20 orang di domain bintang burung Vermilion, dan ada ribuan bintang hidup di domain bintang burung Vermilion, dan lebih dari 90% bintang kehidupan tidak memiliki kekuatan tempur di daftar Raja Surgawi. Tapi kemudian, Tuan Muda Jinghong dikalahkan oleh King Silver Whip. Di generasi muda dari 4 bidang bintang kehidupan utama, ada 3 Raja Cambuk terkuat, yaitu Raja Cambuk Besi, Raja Cambuk Perak, dan Raja Cambuk Emas terkuat. Setelah kekalahan Tuan Jinghong, keberuntungan Fury Bird Star sepertinya akan segera berakhir. Lan Xian'er langsung dikalahkan oleh Liu Yu yang berada di peringkat 51 di Locust Rock. Tidak bisa mendekat, kekalahannya sangat menyedihkan, tapi ini juga karena dia telah tidur nyenyak selama 5 tahun. Jika dia tidak tidur nyenyak selama 5 tahun dan bertemu Ye Chen lagi, masih belum diketahui sejauh mana kekuatannya dapat ditingkatkan. Di pihak Ye Chen, Raja Macan Tutul Bulu Hitam akhirnya dikalahkan oleh Qi Hongyan. Qi Hongyan mampu menempati peringkat ke-9 dalam daftar Raja Surga, bukan karena ketenarannya. Raja Macan Tutul Bulu Hitam bahkan tidak bisa membuat Qi Hongyan memasuki alam tanpa pamrih, dan langsung digantung sampai mati oleh rambut panjang platinum. Setelah kegagalan, Raja Macan Tutul Bulu Hitam tidak dipukul, dan langsung menantang cincin nomor 8. Pemimpin cincin nomor 8 adalah kekuatan daftar Raja Surgawi dari Medan Bintang Harimau Putih. Dengan kecepatan luar biasa dan kekuatan yang kuat, Raja Macan Tutul Bulu Hitam menjadi pemimpin Ringno. Tapi dia masih dalam bahaya, karena King Dian King Gu Kingsway dari King Long Starfield dan Dark Boy dari Xuanwu Starfield belum bergerak, dan kekuatan Dark Boy belum diketahui. Apalagi jika King Dian King Gu Kingsway memilih dirinya sendiri, Raja Macan Tutul Bulu Hitam tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan lawan, kita hanya bisa meratapi nasib buruk. Bocah berkulit gelap itu masih tidak bergerak, semua orang memandang King Dian Wang Gu Kingsway. Suara mendesing. Petir cian menyala, dan Gu Kingsway muncul di ring nomor 1. Dia memilih untuk menantang Ye Chen, pemimpin ring nomor 1. Itu benar, dengan King Dian Wang Gu Kingsway peringkat ke-4 dalam daftar Raja Surga, jika dia menghindari cincin nomor 1 dan tidak bertarung, itu akan membuat orang merasa bahwa dia takut pada Ye Chen, dan dia sendiri berpikir begitu, sebagai seorang jenius, dia bisa kalah, tapi sama sekali tidak takut, mati berdiri, hidup berbaring, dia akan memilih yang pertama. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Chen masih belum bisa sepenuhnya menggerakkan dirinya. Betulkah? Di tahap kedua, Qi Hongyan tersenyum. Kamu Chen. Dusa dan Raja Macan Tutul Bulu Hitam keduanya melihat ke atas. 1060.